halangan, rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishing-ji season 7 versi manhwa episode 41 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode-episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan roh darah bumi yang telah membunuh Jenderal Mata Tiga. Dan ia pun berkata kepada para dewa kalau sebenarnya tujuan ia datang ke surga yaitu untuk mencari senjata langit cermin Tianpan. Sedangkan di hutan labirin, Biksu Tong pun mengorbankan dirinya demi mendapatkan jantung bumi dan menyelamatkan umat manusia. Di episode ini, scene diawali diperlihatkan di Istana Surga, tepatnya di Pavilion Sutenkaku. Terlihat Jenderal Timur dan roh darah bumi pun datang ke tempat itu untuk mencari cermin Tianpan. Jenderal Timur pun mengatakan kepada roh darah bumi bahwa pusaka cermin Tianpan ini dapat melihat segala sesuatu di masa lalu, sekarang dan masa depan. Dan itu adalah pusaka suci tertinggi di surga yang disimpan di area terlarang sejak zaman kuno di Pavilion Sutenkaku ini. Tidak ada yang bisa masuk ke tempat ini, bahkan dewa surga sekalipun, ucap Jenderal Timur di situ. Mendengar perkataan itu, roh darah bumi pun hanya tersenyum dan berkata, bilang saja kamu tidak berani masuk. Memang dewa surgawi itu semuanya terlalu pengecut. Jenderal Timur pun di situ langsung bertanya, roh darah bumi, cermin Tianpan ini akan kau gunakan untuk apa? Roh darah bumi pun menjawab, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku akan menggunakan Tianpan untuk menemukan jantung bumi. Kau ikutlah bersamaku. Jenderal Timur pun berkata lagi, tapi itu tidak mudah untuk memasuki Tongtenkaku. Dan roh darah bumi pun berkata, memang apa masalahnya? Dan tiba-tiba saja terlihat asap yang keluar dan langsung berputar-putar di situ. Dan kemudian terdengar ada yang berkata, di mana monster itu? Berani-beraninya akan menerobos Tongtenkaku ini. Dan seketika asap tadi langsung berubah menjadi seorang penjaga yang menyeramkan dengan perawakan yang besar. Hei, kau roh jahat yang tersesat, apa kau tak takut mati? Jenderal Timur pun di situ mengatakan kalau memang Tongtenkaku dijaga oleh dewa tanah kuno, mereka tak akan mengizinkan iblis bahkan dewa manapun untuk masuk ke dalamnya. Tapi roh darah bumi pun malah meringis dan tak takut sedikit pun sambil berkata, begitu ya. Roh darah bumi pun langsung menjulurkan tangannya ke penjaga itu. Seketika penjaga yang mengerikan itu pun langsung lenyap jadi asap guys. Hei, dewa kuno apanya? Kalian semua adalah juniorku. Beri jalan pada seniormu ini. Kalian jangan melakukan tingkah yang sia-sia. Dan kini lenyap sudah penjaga itu, sehingga roh darah bumi pun dengan mudahnya bisa masuk ke dalam. Ia pun segera mengajak Jenderal Timur untuk masuk. Jenderal Timur pun di situ berkata, bahkan dewa kuno penjaga saja takut dengan iblis ini. Dan akhirnya mereka pun kini sudah berada di depan cermin Tianpan. Inikah cermin Tianpan itu? Ucap roh darah bumi di situ. Tapi seketika Jenderal Timur pun sangat terkejut ketika melihat cermin itu sudah rusak di bagian tepinya. Jika kalian masih ingat, cermin itu retak ketika senjata itu digunakan oleh Tathagata. Saat itu Tathagata akan terseret masuk ke dalam, sehingga ia pun meninju cermin itu untuk menyelamatkan dirinya. Jenderal Timur pun di situ berkata, ternyata seseorang telah menggunakan senjata Tianpan ini. Siapa dia? Roh darah bumi pun langsung menyahut, hei, senjata Tianpan ini rusak. Kau bahkan tidak tahu, Dewa surgawi memang tidak kompeten. Lalu roh darah bumi pun mempersilahkan Jenderal Timur untuk menunggu di luar saja. Roh darah bumi pun langsung menyentuh cermin itu dan berkata, apakah kamu benar-benar bisa mengantarku menemukan jantung bumi? Dan seketika cermin Tianpan pun mulai merespon. Keluarlah cahaya emas dari cermin itu. Roh darah bumi yang sudah bersiap menerima respon dari cermin itu pun kemudian berkata, oh, kau mau mengundangku masuk ke dalam ya? Ini sangat bagus. Roh primordial keluar dari tubuh
Dan setelah muncul cahaya yang sangat terang dari cermin itu, seketika roh darah bumi pun langsung dibawa masuk. Dan tak menunggu lama lagi, kini roh darah bumi pun sudah berada tepat di depan jantung bumi, guys. Ia pun disitu berkata, "Jantung bumi, akhirnya aku bisa melihatmu. Akulah embrio darah bumi yang ada di dalam dirimu." Dan tiba-tiba saja muncul bayangan hitam sebuah tangan dan grep. Seketika muncul banyak tangan yang langsung menahan tubuh dari roh darah bumi, sehingga membuat roh darah bumi pun tak bisa bergerak sama sekali. Lalu keluarlah suara yang mengatakan, "Roh darah bumi, kita tidak pernah membiarkanmu melakukan rencanamu. Kami tak akan bisa membiarkanmu menghancurkan 3000 dunia penjaga di depan pintu Tongten Kaku itu. Kami melakukannya dengan sengaja untuk membiarkanmu masuk. Dan sekarang jiwamu sudah berada dalam pesona langit, dan kita para dewa bertekad untuk melakukan keadilan bagi surga." Roh darah bumi pun menjadi panik dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Seketika tangan-tangan itu pun mencengkeram roh darah bumi dengan lebih erat. Dan mereka pun berkata, "Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan itu tidak selaras. Kami para dewa surga bersumpah untuk menyelamatkan semua makhluk hidup dan menyegel roh primordialmu di sini." Terlihat roh darah bumi pun semakin tenggelam di dimensi yang berwarna putih itu. Dan penjaga itu pun berkata lagi, "Yang aku inginkan, kau roh darah bumi, jangan pernah dilahirkan kembali." Dan seketika pelan tubuh roh darah bumi pun tenggelam dan menghilang, guys. Scene kemudian beralih di surga 34. Di situ Tianren terlihat menunjukkan Taois kepada raja kebajikan yang dianggap ayahnya. Taois dan Tathagata pun tampak terkejut melihat kedatangan Tianren bersama dengan raja kebajikan dan Dewa Sasin. Tianren pun di situ berkata, "Apa kau tak lihat kalau yang datang ini benar-benar diriku, Taois?" Taois pun di situ langsung kesal dan melompat untuk menyerang Tianren sambil berkata, "Surga itu memiliki jalan. Kenapa kamu tidak pergi saja dari sini dan pergi ke neraka saja yang tak mempunyai pintu masuk?" Tianren pun balas berteriak, "Emang aku takut padamu, ha?" Duar. Mereka pun langsung berantem lagi dengan sengit. Saking sengitnya, hal itu membuat ledakan-ledakan yang membuat Tathagata pun langsung terlempar, guys. Tapi tiba-tiba saja Tathagata pun dikejutkan oleh sesuatu saat melihat ke arah dinding tebing di situ. Karena terlihat di dinding itu ada goresan-goresan. Tathagata pun berkata, "Di dinding itu ini adalah..." Dan tiba-tiba saja Dewa Sasin pun langsung memegang Tathagata dan bertanya, apakah Tathagata baik-baik saja. Tathagata pun langsung balik bertanya, kenapa Dewa Sasin itu bisa sampai ke sini. Dewa Sasin pun menjawab, "Akankah aku meninggalkanmu tanpa mempedulikanmu? Ayo cepat pergi dari sini." Dan Tathagata pun lalu berkata, "Sasin, sebelum pergi, coba lihat di dinding-dinding itu." Dewa Sasin pun langsung memperhatikan goresan-goresan di dinding itu, dan ia pun masih terdiam saja. Dan kini terlihat pertempuran Tianren dan Taois pun semakin sengit. Sambil adu pukul, Tianren pun berkata, "Taois Yiguan, kenapa aku tidak melihat keluargamu?" Taois pun langsung berkata, "Keluarga? Diam bodoh, berkonsentrasi saja pada pertempuran." Dan serak, terlihat sabetan Taois pun berhasil mengenai tubuh Tianren. Tianren pun tak terima. Ia pun lalu segera membalas dengan pukulan dari kedua tangannya dan berkata, "Seorang Taois memang tak pernah menyerah. Kamu benar-benar menjengkelkan." Dan tiba-tiba saja dengan cepat Taois langsung menghilang ke dalam portalnya dan langsung muncul lagi di belakang Tianren. Taois pun dengan cepat memegang kepala Tianren sambil berkata, "Aku sudah capek bermain-main. Akhirnya kena kau. Beristirahatlah." Tianren pun tiba-tiba saja langsung memukulkan kedua tangannya di tubuhnya sendiri. Dan hal itu membuat Taois pun terlempar dari tubuhnya. Tianren pun berkata, "Enak saja kau sudah mau memutuskan hasil pertarungan ini." Taois dan Tianren pun terus saja tak ada yang mau mengalah. Mereka pun terus saja bertempur seperti sebelum-sebelumnya yang bahkan hingga ratusan tahun. Tathagata pun di situ mengajak Dewa Sasin dan Raja Kebajikan untuk segera pergi saja dari situ. Dan tanpa pikir panjang, Dewa Sasin pun langsung melesat pergi. "Ayo pergi dari sini saja secepatnya," ujarnya. Raja Kebajikan pun di situ masih memperhatikan Tianren dan Taois dan berkata, "Kekuatan keduanya luar biasa. Tapi mereka berdua sangat bodoh." Tidak, itu bukan dua, satu orang. Aku mungkin tahu apa yang terjadi."
Dan setelah berkata seperti itu, Raja Kebajikan pun beranjak pergi untuk menyusul Tathagata. Tapi seketika hal itu langsung disadari oleh Tianren. Tianren pun langsung melesatkan tangannya ke arah Raja Kebajikan. "Ayah, kau tak boleh meninggalkan anakmu ini lagi." Tangan yang besar itu pun langsung menangkap kepala Raja Kebajikan. "Hei, apa yang kau lakukan?" ucap Taizun yang sangat kaget. Dan duar, tiba-tiba saja Tianren langsung menghantamkan Raja Kebajikan ke tanah, karena ia tak akan membiarkan ayahnya itu pergi meninggalkannya. Jelas saja hal itu membuat Tathagata dan Dewa Sasin pun sangat kaget. Sin kemudian beralih memperlihatkan Patkai dan Auswe yang berada di sebuah tebing. Di atas tebing itu, dengan penuh percaya diri, Patkai pun berkata, "Hei semua orang, apakah kalian tak merindukan seorang master babi nomor 1 ini, sang babi baji?" Dan tiba-tiba saja Auswe pun berkata, "Hei, mereka datang." Dan ternyata saat ini mereka berdua sedang menunggu kedatangan seseorang. Dan orang-orang yang mereka tunggu pun sudah terlihat dan akan sampai menemui mereka. Dan ternyata itu adalah pasukan Asura yang berjalan dengan mengendarai mamut dan dipimpin oleh sang pangeran Asura, yaitu Suma, guys. Di situ Suma pun berkata, "Raja Naga Laut Cina Timur, aku membawa surat putih milik ayahku." Sin kemudian beralih memperlihatkan Biksu Tong yang saat ini telah meninggal dunia karena ia telah mengorbankan dirinya. Dan jiwanya pun saat ini memasuki alam baka. Ia pun di situ berkata, "Aku sudah mati dan kini aku sudah sampai di neraka." Kedatangan Biksu Tong itu langsung disambut oleh pemandu neraka, Tan Sanzang yang terkenal. "Selamat datang di dunia bawah," ucapnya. Biksu Tong pun langsung bertanya, "Apakah Anda yang akan memanduku ke jembatan terlupakan?" Pemandu itu pun lalu menjawab, "Betul sekali, silahkan ikuti aku." Biksu Tong pun lalu berjalan mengikuti pemandu itu sambil berkata, "Aku tiba lagi di sini. Tempat ini semakin baik dan lebih tenang dari sebelumnya." Dan pemandu itu pun menjawab, "Biksu, dunia bawah sudah berbeda sekarang." "Apa artinya itu?" tanya Biksu Tong. Lalu pemandu itu mengatakan kalau hal itu agak sulit untuk dijelaskan. Dan tiba-tiba muncullah cahaya terang dari atas dan langsung mendarat di dekat mereka. Dan ternyata itu adalah Jikuan dan tunggangannya. Jikuan pun disitu langsung berkata kepada Biksu Tong, "Biksu Tong, pergolakan baru-baru ini di dunia bawah masih disebabkan olehku. Jikuan, izinkan aku memberitahu Anda." Hal itu membuat Biksu Tong keheranan dan berkata, "Pergolakan dunia bawah?" Sin kemudian beralih di hutan labirin, di mana saat ini Wukong sedang menangis mewek karena tahu gurunya sudah meninggal dunia. Dan tak hanya itu, ternyata Wuching pun juga mewek di situ, guys. Dan terlihat rumput reng pun di situ tiba-tiba keheranan karena saat ini para monster pun bermunculan lagi. Hal itu juga membuat Wukong pun bertanya, apa yang terjadi? Lalu muncullah monster Bekicot lagi, dan ia pun kemudian berkata kepada Wukong, siklus waktu segel akhirnya dilepaskan. Terima kasih kepada Biksu Tong yang rela mengorbankan dirinya dan mencapai hal-hal yang hebat. Mudah-mudahan beliau mendapatkan pahala dan kebajikan yang banyak. Dan kini kami dapat terus mencari jantung bumi. Amitabha. Mendengar hal itu, Wukong pun jadi kesal dan berkata, kau jangan banyak omong. Guruku sudah meninggal. Tidak peduli berapa banyak atau hanya satu kata kau bicara, aku akan membunuhmu." Monster Bekicot pun langsung ketakutan mendengar hal itu. Lalu rumput reng pun berkata, mungkin hal itu tidak sederhana itu. Seketika Wukong pun langsung marah-marah kepada rumput reng dan berkata, terus bagaimana menurutmu? Kamu bicara omong kosong lagi. Bahkan jika kamu mengaku temanku, aku tak akan segan-segan. Dan rumput reng pun disitu berkata, Sun Wukong, kau belum tahu kan siapa diriku sebenarnya? Wukong dan Wuching pun langsung mendekat dan bertanya, kalau begitu cepat katakan identitasmu sebenarnya. Dan di situ rumput reng pun langsung bercerita. Jadi dahulu kala, saat itu jalur monster belum ada apa-apa. Yang ada hanyalah keheningan. Dan tiba-tiba saja dari atas terlihatlah muncul sebuah cahaya dari langit. Dan itu jatuh di sebuah tanah lumpur di jalan monster. Dan dari tanah itu tiba-tiba muncullah sebuah tunas. Dan itu adalah aku. Dengan kata lain, aku adalah monster yang hidup pertama kali yang muncul di jalur monster ini. Kemudian kehidupan mulai berkembang biak di jalan monster. Berbagai bentuk kehidupan muncul, menghilang, lahir dan mati. Tapi kemudian aku menyadari
kalau aku tidak bisa mati dan mempunyai tubuh dengan umur yang panjang dan mempunyai kemampuan untuk tidak mati. Aku memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Aku telah mengalami mutasi menjadi bentuk dan karakter yang bermacam-macam untuk bertahan hidup. Kehidupan demi kehidupan, keabadian tanpa akhir tak berujung telah kujalani. Dan pada akhirnya aku kembali ke bentuk asliku, yaitu berubah kembali menjadi rumput. Apakah kamu tahu mereka gerombolan monster panjang itu? Mendengar penjelasan panjang, lebar, kali tinggi itu membuat Wukong pun jadi terkejut dan berkata, Kamu di sini adalah..." Rumput Reng pun langsung berkata lagi, "Ya benar, aku adalah sumber dari klan monster kejam umur panjang. Dan aku adalah patriark yang sebenarnya." Dan saat Tuan Sufu memberikan kantong yang berisi rumput Reng kepada Biksu Tong, sebenarnya akulah yang menyuruhnya agar aku dapat bergabung dalam pencarian jantung bumi ini. Mungkin aku sudah hidup terlalu lama, tapi aku sadar dan tahu bahwa semuanya pasti ada akhirnya. Semua yang ada di dunia akan hilang. Bahkan jika abadi, maka pasti akan rusak. Dan aku tahu bahwa akan mengalami perjalanan ini sebelum aku berangkat. Dan di dalam kehidupan abadiku ini, pada akhirnya pasti akan berakhir. Lalu Wukong pun berkata, "Berakhir? Apa artinya itu?" Dan Rumput Reng pun kemudian berkata, "Seseorang harus berkorban untuk keluar dari siklus reinkarnasi hutan labirin ini. Tapi pada akhirnya orang yang dikorbankan itu bukanlah Tang Sanzang." Scene kemudian beralih di surga 34. Terlihat tangan Tianren yang menghantamkan kepala Raja Kebajikan ke tanah. Hal itu membuat Tathagata dan Dewa Sasin pun khawatir dengan Raja Kebajikan itu. Tathagata dan Dewa Sasin pun langsung berbalik arah dan memukul tangan Tianren yang besar itu agar Raja Kebajikan bisa terlepas. Tianren pun disitu langsung berteriak, "Sial, kakak, apa yang kamu lakukan?" Taois di situ pun merasa kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang Tianren. "Hei, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku menyerang kedua lenganmu," teriaknya. "Ma'vut!" Serak-serak. Seketika Taois pun dengan cepat langsung menyabetkan rambut tajamnya ke kedua lengan Tianren. Terkena serangan itu membuat Tianren pun berteriak, Sakit, sakit, sakit. Hei, jangan serang aku, karena aku tak mau ayah pergi." Dan kini salah satu tangan Tianren pun menyerang Tathagata. Dan dua. Dengan cepat Tathagata pun segera menahannya dengan kedua tangannya. Dewa Sasin pun langsung khawatir dan berteriak, "Tathagata!" Tapi dengan cepat tangan satunya dari Tianren pun juga langsung memukul Dewa Sasin. Dan tiba-tiba saja Raja Kebajikan pun disitu langsung berteriak, "Hei semuanya, berhenti!" Teriakan Raja Kebajikan pun langsung membuat Tianren pun berhenti menyerang dan menarik kedua tangannya dari Tathagata dan Dewa Sasin. Dan ia pun disitu langsung berkata, "Jangan bertengkar. Oke ayah, aku tidak akan bertarung lagi, tapi kau jangan pergi." Dan terlihat Taois pun melompat menuju Tianren dan berteriak, "Hei, kita belum selesai." Tianren pun disitu langsung berkata, "Hei, ayah menyuruhku untuk berhenti." Tapi Taois pun disitu langsung menjawab, "Dia adalah ayahmu, bukan ayahku. Mengapa aku harus berhenti?" Seketika ia pun langsung akan menyerang dan menyabetkan rambut tajamnya lagi. Tapi tiba-tiba saja Raja Kebajikan pun dengan cepat menghampiri mereka berdua sambil berkata, "Hei, tenang, tenang. Berhenti untuk saya dulu ya. Izinkan aku mengatakan beberapa patah kata. Semuanya tenang dulu ya." Seketika mereka berdua pun sepakat untuk berhenti sebentar untuk mendengar perkataan dari Raja Kebajikan. Tianren pun disitu berkata, "Ayah, apa yang akan kamu katakan? Aku akan dengarkan baik-baik." Lalu Raja Kebajikan pun berkata, "Pertama, kita tidak pernah berencana untuk pergi meninggalkan kalian. Kami hanya mencari lokasi yang lebih cocok untuk menonton pertandingan kalian." Mendengar penjelasan dari Raja Kebajikan itu, Tathagata dan Dewa Sasin pun hanya terdiam. Sedangkan Tianren pun langsung berkata, "Maaf, ternyata aku salah paham pada ayah dan kakak." Taois yang melihat hal itu pun berkata dalam hati, "Sungguh bohong sekali." Tianren pun langsung menunjuk ke arah Taois dan berkata, "Ada ayah dan kakak laki-laki yang dukung aku hari ini. Aku harus melakukan yang terbaik untuk membunuhmu." Taois pun tak gentar sedikit pun dan langsung memasang kuda-kuda untuk bertempur lagi. "Bagus, aku bisa membunuhmu di depan mereka. Ayo maju." Tianren pun menjawabnya, "Lalu kenapa tidak segera melakukannya?" Dan saat mereka berdua akan segera bertempur, tiba-tiba saja Tathagata yang berada di belakang mereka pun langsung berkata, "Hei, permisi. Kalian bukannya sudah lama sekali bertengkar seperti ini? Ngomong-ngomong, kalian bertarung sudah berapa lama?"
Pertanyaan tata gata itu membuat mereka bingung dan tak bisa menjawabnya. Karena saking lamanya mereka bertarung, mereka sampai lupa untuk menghitungnya. Lalu tata gata pun berkata, jika kalian terus bertempur dan tak kunjung ada yang menang dan yang kalah, terus kita bertiga sebagai penonton akan menunggu sampai kapan? Akan jadi apa kita kalau kalian nanti bertempur lagi sampai 500 tahun? Tianren pun kemudian membenarkan perkataan tata gata, karena dia memang merasa kalau kekuatan mereka berdua imbang. Taois pun langsung menyahut, salah, enak saja. Kita itu nggak imbang, tapi kekuatanku setengah lebih tinggi darimu. Raja kebajikan pun disitu berkata, tata gata, jadi apa yang akan kau sarankan pada mereka? Saranku sangat sederhana, ucap tata gata. Ia pun lalu mengangkat jari telunjuknya dan berkata, jika selama ini kalian sulit menentukan pemenang, lebih baik kalian menentukan pemenang hanya dalam satu gerakan saja. Tianren dan Taois pun langsung terkejut dan berkata, satu gerakan? Tata gata pun lanjut berkata, benar, yang kalian lakukan adalah kalian harus mengerahkan semua kekuatan untuk bertarung, dan pemenangnya nanti akan ditentukan dalam satu gerakan. Dan kami bertiga di sini bertindak sebagai wasit untuk menegakkan keadilan. Mendengar penjelasan tata gata itu, Taois dan Tianren pun sangat setuju. Mereka seperti mendapatkan pencerahan untuk segera menyelesaikan pertempuran mereka dan segera menentukan hasilnya. Mereka berdua pun sangat semangat dan langsung melompat untuk saling bersiap-siap untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Ayo segera putuskan menang atau kalah. Seketika awan di situ pun menjadi gelap gulita. Tata gata pun tampak menonton mereka dengan serius dari bawah. Sin kemudian beralih memperlihatkan kondisi dari jiwa primordial roh darah bumi setelah ia ditarik oleh penjaga cermin Tianpan. Dan saat ini ia tampak melayang di sebuah dimensi lain, yaitu dimensi penghalang rahasia langit. Dan terdengar penjaga pun di situ berkata, roh darah bumi, kita para dewa menginginkan pun terseret ke dalam pesona ini. Kau tidak akan bisa bertahan hidup di sini. Dan kini terlihat jasad roh darah bumi masih berdiri di depan cermin Tianpan. Terdengar Jenderal Timur dari belakang berkata, setelah sekian lama pria itu tidak bergerak sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Jiwanya tampaknya tidak akan kembali ke tubuhnya. Melihat di situ ada kesempatan, seketika Jenderal Timur pun mulai merilis kekuatannya. Tanda 10 matahari dan segel roda surgawi, ucapnya. Seketika keluar api yang menyala-nyala menyelimuti dirinya. Dan ia pun berkata, menghancurkan iblis tidak bisa jika dilakukan dengan cara yang benar. Akan kuhancurkan tubuh fisikmu dulu. Jenderal Timur pun langsung melompat dan akan menghabisi tubuh fisik roh darah bumi. Ciat! Terlihat kini roh darah bumi masih saja dikerubuti oleh bayangan-bayangan tangan penjaga dewa itu. Dan terdengar suara, kamu akan berada di sini selamanya, tidak akan pernah lagi lahir kembali. Roh darah bumi yang saat ini tak bisa berbuat apa-apa di situ berkata, ceroboh, aku benar-benar ceroboh. Aku akan benar-benar dikurung oleh dewa-dewa kecil ini di dalam pesona ini. Selamanya aku akan tetap di sini, sial. Dan tiba-tiba saja terlihat seberkas cahaya putih yang terang. Roh darah bumi pun langsung terkejut dan keheranan. Cahaya apa itu? Dan setelah diperhatikan, ternyata cahaya itu muncul dari bagian yang retak dari cermin Tianpan. Lubang itu akibat dari pukulan tata gata waktu itu. Sangat disayangkan, penghalang pelat langit telah rusak dan tidak utuh lagi. Dan benar saja, roh darah bumi yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa melayang mengikuti arus di dalam pesona itu. Dan tak diduga, roh darah bumi pun perlahan mengarah ke lubang itu, guys. Sehingga cahaya itu pun mengenai tubuh roh darah bumi. Dan hal itu membuat bayangan-bayangan tangan yang membelenggu roh darah bumi pun terlepas, guys. Dan kini roh primordial roh darah bumi sudah terbebas dan kembali lagi di tubuhnya. Dan terlihat di luar saat ini, Jenderal Timur yang sudah bersiap akan menyerang fisik roh darah bumi secara diam-diam. Tapi sayangnya, jiwa roh darah bumi yang sudah kembali pun langsung tersadar dan berkata, hei, apa yang akan kau lakukan? Jelas saja hal itu membuat jenderal tua itu kaget dan langsung memilih untuk balik kanan, karena ia benar-benar tak berani menyentuh darah bumi yang sudah tersadar ini. Roh darah bumi pun di situ berkata, hei, kamu benar-benar tahu cara memanfaatkan peluang ya? Jenderal Timur yang sudah kepalang basah kepergok itu pun lalu berkata, tak perlu dikatakan, aku telah melewatkan kesempatanku. Lalu roh darah bumi pun kemudian bercerita, baru saja
Aku hampir tersegel oleh 12 jenderal dewa kuno di penghalang ujung surga. Aku tak bisa bertahan lagi dan hampir saja selesai. Dan roh darah bumi pun kini berjalan mendekat kepada Jenderal Timur, sehingga hal itu membuat Jenderal Timur pun tampak ketakutan. Dan roh darah bumi pun lalu berkata, namun terlepas dari itu, nasib 3000 dunia tidak akan berhenti di sini. Dan di hadapan Jenderal Timur itu, roh darah bumi pun memperingatkan lagi, bagaimana? Apa aku enaknya membunuhmu saja ya? Hehehe, tampaknya aku tidak berminat. Roh darah bumi pun langsung berjalan pergi dari situ sambil berkata, aku sekarang sudah tahu di mana jantung bumi berada. Apa? Ucap Jenderal Timur. Dan sebelum pergi dari situ, roh darah bumi pun berkata lagi, selama aku bisa menemukan kembali jantung bumi, maka dunia akan tertata kembali. Ketika roh kering bersatu, seluruh tubuh roh darah bumi akan terlahir kembali. 3000 dunia ini akan hancur total olehku dan mengalami kepunahan. Dunia akan dimulai kembali olehku lagi, dengan kehidupan baru yang indah, dengan situasi yang damai. Roh darah bumi pun langsung beranjak pergi. Jenderal Timur pun mencoba untuk menahannya dan berkata, tunggu. Roh darah bumi pun kemudian menoleh dan berkata lagi, baiklah, aku akan menyambutmu juga untuk menyaksikan live momen kehancuran 3000 dunia. Jenderal Timur pun sangat ketakutan dan berteriak, tidak. Roh darah bumi pun langsung melesat pergi. Selamat tinggal, ucapnya. Setelah kepergian roh darah bumi, Jenderal Timur pun di situ berkata, aku harus bertindak. Aku harus melakukan segalanya untuk mungkin bisa menghentikannya menghancurkan 3000 dunia. Scene kemudian beralih di alam baka. Terlihat di situ Raja Wali tunggangan Jikuan pun tertidur pulas. Jikuan di situ pun berkata kepada Biksu Tong, begitulah adanya biksu. Biksu Tong pun lalu berkata, jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, sungguh sangat mengerikan. Dan tiba-tiba datanglah pemandu alam baka yang berkata kepada Biksu Tong kalau waktunya telah tiba. Biksu Tong pun bertanya, apakah ini saatnya untuk dirinya melewati jembatan terlupakan? Dan pemandu itu menjawab, kalau tidak, Biksu Tong tidak diantar ke jembatan terlupakan, tapi akan diantar kembali ke tempat jasadnya berada, yaitu di hutan labirin. Jikuan pun di situ langsung berkata, biksu, semuanya tergantung padamu. Seketika jiwa Biksu Tong pun langsung melayang mengeluarkan cahaya api menghilang dan berpindah kembali ke jasadnya lagi. Jasad Biksu Tong yang sebelumnya hanya terdiam dengan mata yang terpejam, kini ia pun mulai membuka matanya. Jelas saja hal itu membuat Wu Jing dan Wukong pun sangat terkejut dan senang. Guru, kau akhirnya hidup lagi. Bagus sekali. Biksu Tong pun di situ berkata, aku jelas sudah mati dan berada di alam baka, tapi kenapa aku kembali hidup lagi dan di sini? Wukong pun menjawab, ya, itu karena mereka yang berada di situ pun kemudian hanya terdiam saja. Biksu Tong pun lalu celingak-celinguk mencari sesuatu. Hah? Di mana rumput reinkarnasi? Lalu Wu Jing pun kemudian mengatakan kalau rumput reinkarnasi sudah dimakan oleh Biksu Tong, sehingga membuat Biksu Tong bisa hidup lagi seperti ini. Hal itu langsung membuat Biksu Tong pun kaget dan berkata, apa? Aku telah memakan rumput reinkarnasi. Wukong pun dengan perasaan sedih kemudian bercerita, guru, rumput reinkarnasi adalah ketua penguasa monster umur panjang. Ketika dia berangkat bersama kita, rumput reinkarnasi sebenarnya adalah ketua penguasa monster umur panjang. Ketika dia berangkat bersama kita, dia ternyata menyembunyikan kalau ia adalah rumput yang mempunyai kehidupan yang abadi. Oleh karena itu, ia akhirnya rela mengorbankan diri untuk menyelamatkan guru, agar kita semua bisa keluar dari siklus di hutan labirin ini. Biksu Tong pun di situ berkata, seseorang memang harus berkorban agar kita semua bisa melarikan diri dari labirin. Tapi orang yang rela berkorban itu pada akhirnya bukan aku. Monster Bekicot pun lalu berkata, itu benar, Tuan Rumput Reinkarnasi telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu dan semua orang di hutan ini. Biksu Tong pun lalu merapatkan kedua telapak tangannya dan berkata, Tuan Rumput Reinkarnasi, bagaimana aku bisa membalas kebajikan Anda yang tak terukur ini? Wukong, apa kalimat terakhir yang diucapkan oleh Rumput Reinkarnasi? Dan Wukong pun berkata, Guru, sebenarnya di saat terakhir itu Rumput Reinkarnasi meninggalkan satu kalimat untukmu. Dia mengatakan bahwa di dalam kehidupan ini, hidup, mati, dan penghinaan itu tidak penting. Yang lebih penting adalah tetap berpegang pada keadilan, melindungi semua makhluk hidup,
melakukan yang terbaik, dan tidak mati sia-sia. Dalam menghadapi kesulitan apapun, Anda harus berdiri tegak dan melihat ke depan. Mendengar cerita dari Wukong itu, Biksu Tong pun langsung bersujud 3 kali sambil berkata, "Tuan Rumput, izinkan aku memberikan penghormatan 3 kali. Pahalamu sungguh sangat besar untuk dunia ini." Dan saking kerasnya Biksu Tong bersujud, membuat jidatnya pun kini mengeluarkan darah. Dan ia pun berkata lagi, "Aku Tan San Sang hanya bisa mendengarkan lautan pengajaranmu ini. Berpegang teguh pada kebenaran dan kebajikan, jangan pernah menyimpang. Teguhkan dan luruskan hatimu sepanjang waktu untuk menghadapi kesulitan di dunia ini. Kami bertiga, aku dan murid-muridku, harus segera menemukan jantung bumi untuk menyelamatkan semua makhluk hidup di 3000 dunia. Lakukan yang terbaik sampai ajal menjemput." Dan saat ini semuanya pun kini merapatkan telapaknya dan memberikan hormat kepada rumput reinkarnasi. Mereka pun berkata, "Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik sampai mati." Monster bekicot pun di situ berkata, "Percuma saja, kalian tidak mungkin dapat menemukan jantung bumi." Wukong pun sekali lagi dibuat kesal dengan perkataan bekicot itu. Ia pun lalu berteriak, "Bekicot, apa yang sedang kamu bicarakan? Mengapa kamu selalu menyanyikan provokasi setiap saat?" Biksu Tong pun di situ lalu menenangkan Wukong dan menyuruh Wukong untuk mendengarkan dulu perkataan dari si bekicot itu. Dan monster bekicot itu pun meneruskan perkataannya lagi, "Biksu Tong, terima kasih atas pengertiannya. Aku hanya ingin mengerti semuanya. Bahkan selama ratusan tahun kami telah melakukan pencarian di hutan labirin ini di mana jantung bumi berada. Bahkan kami telah melakukan perjalanan ribuan kali, tapi masih belum saja ada petunjuk. Artinya, jika jantung bumi ada di dalam hutan ini, pasti lebih awal kami menemukannya." Mendengar perkataan bekicot itu, Wukong pun lalu menjawabnya, "Hei bekicot, jika kamu tidak dapat menemukannya, bukan berarti kami tidak dapat menemukannya. Itu semua tergantung kemampuan." Wuching pun di situ lalu bertanya, "Jadi apa yang harus dilakukan?" Biksu Tong pun tiba-tiba saja teringat akan pesan dari rumput reng yang ditujukan kepadanya sebelum rumput reng itu berkorban untuk dirinya. Biksu Tong pun dengan penuh keyakinan berkata, "Luruskan punggung, lihat ke depan. Tetaplah berjalan dan jangan menoleh ke belakang." Biksu Tong lalu berkata kepada Wukong, "Wukong, luruskan punggungmu, lihatlah ke depan, maju, dan tunggu hasilnya." Seketika Biksu Tong pun menegakkan tubuh dan punggungnya, menatap ke depan dan mulai fokus. Ia pun berkata lagi, "Jika jantung bumi benar-benar di hutan labirin, kita pasti akan menemukannya." Scene kemudian beralih di surga 34. Terlihat langitnya kini bergulung-gulung dan mengeluarkan petir. Hal itu ternyata disebabkan oleh pertarungan Tianren dengan Taois, yang saat ini mereka berdua mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membuat satu serangan terkuat. "Satu gerakan ini, ayo kita lihat siapa yang lebih unggul," teriak mereka. Terlihat Tianren pun mengeluarkan jurus api yang sangat besar dan menyala. Sedangkan Taois pun kini merilis kekuatan bercahaya biru yang tak kalah dahsyat. Taizun yang menonton pertarungan itu dari bawah berkata, "Satu Yang dan satu Yin. Taiji lahir dari Yin dan Yang. Kedua orang ini adalah satu. Mereka, ayolah, dewa dari para dewa." Mendengar perkataan dari Taizun itu membuat Dewa Sasin keheranan dan berkata, "Kamu mengatakan mereka adalah dewa yang satu?" Dan Tathagata pun tampak kusyuk menonton duel maut itu. Dan kini Taois pun mulai menembakkan kekuatan terkuatnya. Seketika terlihat pusaran yang besar menuju Tianren. Tianren pun di situ mencoba menahannya dengan kekuatan terkuatnya juga. Hiya, dawar. Seketika kedua kekuatan dahsyat itu pun bertabrakan, guys. Pusaran Taois yang begitu hebat itu menimbulkan lubang pusaran di antara dua kekuatan itu. Dan terlihat kini tubuh Taois pun pecah menjadi dua. Tubuh bagian bawah pun terjatuh, dan tubuh itu pun semakin terkikis dan mulai pecah sedikit demi sedikit berbentuk batu kristal. Dan batu-batu kristal itu pun satu demi satu berubah menjadi cahaya yang berbentuk kupu-kupu. Hal itu membuat ketiga dewa surgawi itu terpana. Taizun pun berkata, "Sang dewa besar surga 34." Tathagata pun di situ juga berkata, "Sebenarnya di manakah jiwa dewa dari dewa ini?" Dan terlihat bagian tubuh Taois pun pecahannya membentuk bunga-bunga dan kupu-kupu yang sangat indah. Tianren pun dengan bangga berkata,
Kemenangan dan kekalahan sudah ditentukan. Tapi tiba-tiba saja terdengar suara Taois pun berkata, "Hei, pertempuran belum berakhir. Kita belum tahu siapa yang harus kalah." Seketika pusaran Taois pun berhasil menembus tubuh Tianren. Tianren pun sangat kaget dan merasa kesakitan, karena saat ini pusaran-pusaran dari Taois pun mengoyak-ngoyak tubuh Tianren. "Hei, apa yang kau lakukan?" teriak Tianren. Taois pun di dalam pusaran pun tertawa. Sedangkan Tianren pun sambil mengerang kesakitan dan berteriak, "Sialan kamu Taois." Melihat hal itu, Taizun pun di situ berkata lagi, "Manusia surgawi Tianren dan Taois mempunyai asal yang sama. Satu yin dan yang satu adalah yang." Dan Tathagata pun berkata, "Itu yang juga kupikirkan, dan aku ingin segera mendapatkan jawabannya." Dan masih memperhatikan hasil pertempuran Tianren dan Taois, Raja Kebajikan pun berkata lagi, "Hei Tathagata, lihat itu, yin dan yang sudah menyatu." Seketika terlihat bola cahaya biru yang sangat terang dan dahsyat yang menutup Tianren dan Taois. "Wow, mereka akan!" teriak Taizun di situ. Bola cahaya itu semakin membesar dengan petir yang menyambar, dengan langit yang tergulung-gulung. Tanah-tanah di sekitar pun jadi hancur, dan bongkahannya melesat kemana-mana dan akan mengenai mereka bertiga. Tapi tiba-tiba saja bongkahan batu-batu yang berterbangan itu pun mendadak berhenti dan melayang. Jelas saja hal itu membuat mereka bertiga terkejut. Taizun yang melihatnya pun langsung berkata dalam hati, "Perkiraanku benar-benar tidak salah." Dan kini semua pandangan pun tertuju kepada bola cahaya yang sangat terang itu. Tathagata dan Dewa Sasin pun sangat terkejut dan berkata, "Mungkinkah itu adalah?" ucapnya. Terlihat Taizun pun hanya tersenyum dan berkata dalam hati, "Teman lamaku, kamu akhirnya kembali." Dan ternyata dari sinar yang sangat terang yang merupakan penyatuan dari Tianren dan Taois itu, muncullah seorang dewa yang merupakan dewa dari dewa, yaitu siapa lagi kalau bukan sang dewa Tianyi, guys. Tathagata dan Dewa Sasin pun tampak terpana melihat dewa dari para dewa itu. Sedangkan Taizun pun berkata, "Dewa para dewa, dewa surga." Dan di dalam hatinya pun berkata, "Pohon wilau dan bunga menerangi desa lain." Dan dengan senyum liciknya, ia pun berkata lagi dalam hati, "Kemunculan kembali Dewa Tianyi ini. Bukankah ini kesempatan untukku membalas dendam kepada roh darah bumi? Sungguh peluang yang sangat besar. Ambil saja kekuatannya, dan aku akan bisa membalas roh darah bumi." Ada master dalam kegelapan datang ke sini, menyatukan yin dan yang, kesatuan. Semua ini adalah takdir. Dan apa yang akan didapatkan oleh Raja Kebajikan ini juga adalah takdir. Dewa Sasin pun menolak kepada Taizun dan berkata, "Kamu bilang dewa nomor satu itu memulihkan tubuhnya dan berdiam diri di sini. Tapi mengapa dia tiba-tiba menjadi dua orang yang berseteru tidak ada habisnya?" Dan Taizun pun menjawab kalau ia juga bingung dengan semua ini. Dan kini Dewa Tianyi pun masih terdiam dan mendekat kepada mereka. Ia pun memperhatikan kondisi tubuhnya dan berkata, "Ada apa denganku?" Dan terlihat Taizun yang kini berada di belakang Dewa Sasin pun diam-diam berkata, "Benar saja, takdir sudah mengatur semuanya." Taizun pun tampak memperhatikan tanda di punggung dewa yang dibuatnya, sambil berkata, "Aku diam-diam telah menempatkan racun hati kristal biru murni yang telah kumasukkan ke dalam tubuh Sasin Guanyin. Aku tak menyangka akan melakukannya sekarang. Ini akan sangat menguntungkan, karena hati kaca biru murni itu tidak dapat digunakan dua kali pada individu yang sama, dan hanya melalui tangan Dewa Surga Sasin Guanyin, maka akan sangat efektif." Dan kini terlihat Dewa Sasin pun mengulurkan tangannya kepada Dewa Agung untuk membantunya berdiri. "Mari kubantu berdiri Dewa Agung," ucap Dewa Sasin. Dan ketika Dewa Agung itu telah memegang tangan Dewa Sasin, Raja Kebajikan pun langsung melancarkan rencana busuknya. "Inilah saatnya," ucapnya. Dan das! Tak disangka Taizun pun seketika memukulkan kipas garudanya tepat ke punggung Dewa Sasin yang telah diisi oleh racun hati kaca biru murni itu. Hal itu langsung membuat Dewa Sasin pun berteriak, "Ah!" Tathagata pun juga kaget. Dewa Bulus itu dengan cepat menembakkan kertas mantranya ke dada Tathagata hingga membuatnya terpental. Dan akibat dari pukulan Dewa Bulus itu membuat Dewa Sasin pun langsung memuntahkan wujud racun hati kaca biru murni dan langsung masuk ke tubuh Dewa Tianyi. Dewa Tianyi pun sangat terkejut. Sedangkan Dewa Bulus pun langsung tertawa licik dan berkata, "Hei, racun hati kaca biru murni ini
akan membuat masalah yang besar kepada Dewa Agung ini. Racun itu pun langsung merambat ke seluruh tubuh Dewa Tianyi. Dewa Tianyi pun langsung merasakan sakit yang luar biasa. Ia pun lalu berteriak sekencang-kencangnya, dan muncullah perwujudan Dewa Tianyi dari racun itu dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari Dewa Tianyi itu sendiri. Dan sambil tertawa kegirangan, Dewa Bulus pun berkata, "Kekuatan sang Dewa Agung yang maha kuat sudah terlepas. Aku akan menjemputnya." Seketika Taizun pun langsung mengeluarkan banyak sekali kertas mantranya untuk menyegel wujud racun dari Dewa Tianyi itu. Dan duar, Tathagata yang melihat hal itu pun langsung berteriak, "Hei Raja Kebajikan, hentikan!" Taizun pun disitu menjawab, Tathagata, kamu tetaplah bersikap tidak tahu apa-apa ya, sehingga aku selalu bisa menghasilkan keuntungan yang besar." Seketika racun hati dari Dewa Tianyi yang sudah mencair pun dengan cepat langsung diserap oleh Dewa Bulus itu. "Hehehe, Dewa Agung Tianyi, aku akan mengambil alih semuanya," ucap Dewa Bulus itu sambil tersenyum licik. Tathagata pun langsung berlari untuk menghentikan hal itu. Tapi sayangnya hal itu sudah terlambat, karena kini racun hati Dewa Tianyi pun sudah terserap sepenuhnya ke dalam tubuh Dewa Bulus itu. Dan kini terlihatlah Dewa Bulus itu berdiri dengan merapatkan kedua tangannya dengan dua lingkaran cahaya emas yang terang. "Berhasil," ucapnya. Dan ia pun berkata lagi, "Ini adalah takdir dari Raja Kebajikan Taizun. Takdir memang sudah diatur. Namun para dewa yang cerdas, ayolah, aku ingin mendapatkan semua kekuatan dewa yang suci ini." "Sasin, Tathagata, terima kasih banyak. Ikutlah bersamaku untuk menjemput takdir surga 34 ini. Surga akan mengirimkan misi besar untuk menyelamatkan manusia. Aku akan menyiksa dan membuat menderita darah bumi sialan itu." Dan terlihat kini wujud Raja Kebajikan pun menyala dengan sangat terang. Tapi perlahan tubuhnya pun terkikis oleh cahaya itu. Scene beralih di tempat Aosue. Suma yang saat ini sedang bersama Aosue berkata, "Kali ini atas nama ayahku, aku berada di sini untuk meneruskan pesan kepadamu, Raja Naga." Aosue pun kemudian berkata, "Raja Asura ya? Cepat katakan padaku." Suma pun kemudian berkata, "Ayahku merasakan kekacauan di langit dan bumi akan segera datang, sehingga ia memerintahkanku untuk melaksanakan misi ini, yaitu mengajak klan naga untuk bekerja sama, bergandengan tangan mencegah malapetaka kehancuran dunia ini." Patkai pun disitu langsung menyahut dan berkata kepada Aosue, "Babi tua ini mengerti. Lihatlah, bahkan Raja Gila saja sangat memperhatikan ancaman dari roh darah bumi." Suma pun berkata lagi, "Terus bagaimana denganmu, Raja Naga Laut Cina Timur?" Aosue pun menjawab, "Karena ini masalah yang sangat besar, aku harus berdiskusi dengan Raja Naga lain sebelum memutuskan aliansi antar dua ras ini." Mendengar perkataan Aosue itu, Suma pun langsung tampak serius dan berkata, "Raja Naga, percayalah bahwa keluarga naga itu sama dengan kita Asura. Saat ini permusuhan sangat meningkat, kanibalisme, kejadian-kejadian tragis yang membuat kita tidak tahan untuk melihatnya. Ayolah, jika terus seperti ini di 3000 dunia, maka tidak akan ada lagi naga dan Asura lagi." Aosue pun langsung menggenggam tangannya dan berkata, "Baik, aku akan pergi sekarang, segera menghubungi Raja Naga lain untuk membahas aliansi ini." Dan tiba-tiba saja Aosue pun dikejutkan oleh sesuatu. Terlihat cahaya emas dari atas langit dan terdengar suara yang berkata, "Raja Naga Laut Cina Timur, ayolah." Dan ternyata itu adalah sang Raja Gila Asura yang sudah berdiri di atas lantai emas di atas awan. Dan ia pun berkata lagi, "Kita sudah tak punya waktu lagi." Seketika hal itu langsung mengejutkan Aosue, Patkai, dan Suma. "Ayah, bagaimana bisa?" ucap Suma terkejut. Scene kemudian beralih di hutan labirin, di mana Biksu Tong yang menegakkan badannya dan berkata, "Jika jantung bumi benar-benar ada di hutan labirin, maka aku mungkin tahu di mana itu. Segala sesuatu di alam semesta memiliki caranya sendiri untuk bertahan hidup. Bahkan di bumi yang tersegel ini juga sama. Energi apa sebenarnya yang membuat hutan labirin ini bekerja?" Wukong pun disitu hanya garuk-garuk kepala dan berkata, "Guru, kata-katamu terlalu sulit." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun menunjuk ke atas dan dengan bersemangat ia pun berteriak, "Jika jantung bumi tidak di tanah, itu pasti ada di langit. Batu yang melayang itu mampu memberikan sumber energi kehidupan tanpa batas.
Tidak diragukan lagi, itu adalah benda yang legendaris di bumi. Mungkin saja itu pasti jantung bumi. Wuching dan Wukong pun langsung terkejut dan memandang ke arah batu itu. Dan benar saja, batu permata itu pun tiba-tiba retak dan terlihat muncullah cahaya merah pekat dari dalam. Biksu Tong pun sangat puas dan berkata, "Betul sekali kataku kan?" Dan kini kulit batu itu pun sudah lepas semuanya, sehingga terlihat jelas itu adalah benar-benar batu yang sangat legendaris, yaitu jantung bumi bercahaya merah yang menerangi tempat itu. Hal itu membuat semuanya pun gembira. Itu adalah jantung bumi, kami akhirnya menemukannya, teriak Wukong dan Wuching sambil melompat kegirangan. Di sisi lain, kini roh darah bumi pun tersenyum, dan ia saat ini sudah menunggu di jalur monster dengan dikelilingi oleh kekuatan petir biru yang menyambar-nyambar. Di situ ia pun berkata, "Jantung bumi, aku merasakanmu. Apakah kamu terlalu bersemangat untuk segera menyambutku?" Dan diperlihatkan Taizun yang sudah menyerap energi dari Dewa Agung Tianyi. Hal itu membuat tubuhnya pun dipenuhi cahaya emas yang sangat menyilaukan. Hal itu membuat ketika Dewa Tinggi di situ melihatnya dengan keheranan. Bak seperti Buddha, Taizun pun di situ berkata, "Tianyi, setelah mendapatkan kekuatanmu, aku akhirnya memahami sesuatu. Tubuh hanyalah benda di luar tubuh. Kamu dapat melepaskan dan mengabaikannya kapan saja. Hanya esensi yang kebenarannya nyata. Ada banyak hal yang ku ketahui dan kupahami hanya dalam sekejap. Tianyi, bukannya kau sangat merindukanku? Apa yang harus dilakukan? Aku akan melakukannya sekarang. Roh darah bumi, serahkan saja pada dewa ini. Dia akan segera kuadili." Dan setelah berkata seperti itu, tiba-tiba saja dewa bulus itu pun menghilang, guys. "Hei, dia pergi," ucap Tathagata di situ. Dan kini terlihat Dewa Sasin pun tubuhnya berwarna hijau, dan tiba-tiba saja ia merasakan sakit pada dadanya. Dan sambil menahan sakit pada tubuhnya, ia pun menoleh kepada sang Dewa Agung dan berkata, "Dewa Agung, apakah Anda baik-baik saja?" Dewa Tianyu pun langsung berkata, "Hati kaca biru murni adalah racun dari racun, dan itu sangat ganas. Lebih baik aku menyelamatkanmu dulu, lalu mulai dari awal lagi. Mari kita bahas detailnya." Scene kemudian beralih memperlihatkan langit yang berada di atas Aosue. Di situ muncul sebuah jalan emas surga, dan ternyata Raja Gila datang tidak sendirian, guys. Akan tetapi ia datang dengan seluruh dewa dan pasukan surgawi, burung Garuda Kiaroro, bahkan juga bersama para klan naga yang lain. Patkai pun sangat keheranan melihatnya. Ia pun berkata, "Apakah babi tua gemuk ini mimpi? Pasukan langit benar-benar berdiri bersama Asura." Dan di situ Raja Gila pun berkata kepada Suma, "Suma, apakah semuanya sudah siap?" Dan Suma pun menjawab, "Semuanya seperti pesan ayah, sudah dinegosiasikan." Aosue yang masih keheranan pun lalu bertanya, "Mengapa beberapa Raja Naga, Asura, dan surga berjalan bersama ke sini?" Jenderal Timur pun lalu menjawab, 3000 dunia saat ini berada di ambang kehancuran. Maka dari itu kita semua harus bersama-sama menghentikannya. Aosue pun bertanya lagi, "Tentang apakah itu? Apakah roh darah bumi sudah bertindak?" Jenderal Timur pun langsung mengatakan kalau roh darah bumi sudah datang ke surga, dan ia sekarang sudah mengetahui di mana letak jantung bumi. Selama jiwa darah bumi bersatu dengan jiwanya yang berada di jantung bumi, maka dia akan mencapai dunia yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun. Seluruh alam, 3000 dunia akan dihancurkan olehnya. Semuanya akan digulingkan dan dimulai lagi. Semua makhluk hidup, tidak akan ada satupun yang akan selamat. Jenderal Timur pun meneruskan perkataannya lagi, "Oleh karena itu, kita para surga segera mengumpulkan seluruh bangsa-bangsa dan buang prasangka buruk antar sesama, dan bekerja sama untuk menghentikan roh darah bumi yang akan mengambil jiwanya yang baru lahir di jantung bumi." Raja Gila pun di situ juga berkata, "Betul sekali, jika 3000 dunia musnah, bukankah suku Asura dan suku Naga juga akan lenyap? Oleh karena itu, kami para Asura akan bekerja sama melawan musuh." Dan kini Aosue pun tampaknya merasa kalau ini sudah tak ada pilihan lagi. Ia pun lalu berkata, "Bahkan Asura pun menginginkannya. Jika Anda melakukan ini, klan Naga Laut Cina Timur, kami pun juga tidak ada alasan untuk tidak melawan musuh." Patkai pun di situ lalu bertanya kepada Jenderal Timur, "Apakah darah bumi mengatakan sesuatu sebelum ia pergi?"
Dan Jenderal Timur pun mengatakan kalau Roh Darah Bumi mengundang semua orang untuk menonton live atas kehancuran alam semesta ini. Auswe pun bertanya lagi, terus kemana perginya dia? Dan Jenderal Timur pun menjawab, jalur monster. Shin kemudian beralih memperlihatkan Roh Darah Bumi yang berada di jalur monster. Ia pun saat ini sangat sibuk mencari keberadaan jantung bumi yang tersembunyi. Akan tetapi ia tak kunjung menemukannya. Ia pun sangat kesal dan berkata, aku tidak dapat menemukannya sepanjang waktu. Jantung bumi bersembunyi di sebuah tempat rahasia dalam ruang tertutup. Dan terlihat di situ para monster-monster cacing keluar dari dalam tanah. Melihat hal itu, Roh Darah Bumi pun berkata, hei, para monster-monster kecil itu berkumpul di sini juga karena jantung bumi itu. Dan kini Roh Darah Bumi pun mengeluarkan api dari tanduknya. Api itu berangsur-angsur mulai membesar. Hal itu membuat tubuh Roh Darah Bumi pun kini diselimuti oleh bola api yang sangat dahsyat. Roh Darah Bumi pun lalu berkata, jantung bumi, aku datang. Ia pun kemudian turun ke sarang monster cacing di situ. Seketika hal itu membuat gerombolan monster cacing di situ sangat kepanasan dan terbakar, guys. Dan tak butuh waktu lama, Roh Darah Bumi pun kini membakar ekosistem monster cacing di situ beserta sarangnya. Roh Darah Bumi pun semakin masuk ke dalam untuk menuju ke jantung bumi berada dan membakar daratan yang menghalanginya. Shin beralih di bagian bawah. Biksu Tong dan murid-muridnya pun kini berlari menuju ke jantung bumi. Dan kini terlihat batu yang menyelimuti jantung bumi pun semakin terkelupas, membuat pecahan-pecahan batu itu terjatuh ke bawah. Wukong pun tampak terkejut melihat hal itu. Sedangkan para monster pun kini semuanya juga menatap ke arah jantung bumi. Monster-monster di situ berkata, jantung bumi, wahai jantung bumi, kita akhirnya menemukanmu. Akhirnya kau diketemukan. Dan terlihat batu-batu pun berjatuhan di dekat para monster itu. Tapi para monster-monster itu tak mempedulikan keselamatan diri mereka. Mereka terus saja berlutut dan memuja-muja jantung bumi. Dan benar saja, sebuah batu yang agak besar pun jatuh dan langsung menggeprek salah satu monster di situ. Melihat hal itu, Wukong pun berteriak kepada monster-monster di situ, hei kalian bodoh, minggir semua. Biksu Tong pun juga berteriak, Wukong, Wuqing, selamatkan orang-orang. Wukong pun dengan cepat menghancurkan batu-batu yang jatuh agar tidak menghantam para monster. Wuqing pun juga berterbangan ke sana kemari agar para monster juga tidak terkena pecahan-pecahan batu dari atas. Batu-batu yang terus berjatuhan itu membuat Biksu Tong pun berkata, tampaknya ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Tanya Wukong di situ. Sedangkan Wuqing pun berkata, apa para monster cacing menyerang lagi? Dan terlihat kini bebatuan atap dari hutan labirin pun ada satu titik yang memerah. Lalu muncullah lubang yang perlahan-lahan semakin membesar. Dan dari lubang itu keluar percikan api yang sangat panas. Dan tetesan api itu semakin banyak keluar dari atap batu di langit hutan labirin. Langit-langitnya meleleh. Semua orang menghindar, teriak Wukong. Ia pun lalu melihat ke atas dan berkata lagi, kekuatan apa yang sebenarnya membuat seperti ini? Dan kini lelehan-lelehan dari atas pun semakin banyak seperti hujan api, membuat hutan labirin pun mulai terbakar. Melihat bencana itu, Wukong pun tak tinggal diam. Ia lalu melesat terbang ke atas untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Wukong pun menuju ke arah lubang api yang semakin membesar. Hingga akhirnya Wukong pun melihat sumber dari api yang dahsyat itu. Dan ternyata sumber api yang membuat leleh atap langit hutan labirin adalah Roh Darah Bumi, guys. Roh Darah Bumi pun sambil melihat ke bawah ia berkata, hehehehe, tampaknya di bawah meriah sekali. Apakah kau sudah siap untuk menyambut kedatanganku, wahai jantung bumi? Wukong yang melihat Roh Darah Bumi itu pun langsung geram dan berteriak, hei sang raja kera yang akan menyambutmu, tak akan kubiarkan kau mendekati jantung bumi. Seketika Wukong pun mengeluarkan jurus 1000 bayangannya. Dan tubuh-tubuh Wukong pun bersama-sama melompat untuk memukul Roh Darah Bumi. Roh Darah Bumi pun disitu hanya tersenyum dan berkata, wow, ternyata teman-temanmu juga ikut menyambutku ya. Dan kini terlihat dari atas langit ada sesuatu yang berterbangan. Dan ternyata itu adalah Raja Gila yang bersama seluruh aliansi dewa, Garuda, dan beberapa Raja Naga. Shin kemudian beralih memperlihatkan Dewa Tianyi yang sedang berusaha menyembuhkan Dewa Sasin. Dewa Tianyi pun disitu berkata, racun ini lebih kuat dari sebelumnya.
Roh darah bumi saat itu juga mengalami bahaya karena racun ini. Racun hati kaca biru murni ini adalah racun yang berasal dari warisan burung raksasa purba. Dan perlahan-lahan Dewa Sasin yang semula tubuhnya berwarna hijau kini mulai normal kembali. Dewa Tianyi pun berkata lagi, racun hati kaca biru murni ada di dalam dirimu. Tapi anehnya Raja Kebajikan bisa mengambil kekuatanku dengan itu. Namun masih ada sedikit sisa racun pada tubuhmu. Sekarang aku hanya bisa membantumu melemahkan racun-racun di tubuhmu itu. Mendengar hal itu, Tathagata pun lalu berkata, apakah sekuat Dewa Tianyi? Bahkan Anda juga tidak bisa membersihkan racun di tubuh Sasin dengan tuntas? Dewa Tianyi pun lalu menjawabnya, dalam ruang dan waktu, aku tidak bisa mengendalikan dan membuat segalanya. Seandainya bisa, aku tidak perlu meminta bantuan Raja Kebajikan untuk menghadapi roh darah bumi saat itu, bukan? Dan kini Dewa Sasin pun sudah mulai berdiri, dan ia merasa kalau tubuhnya sekarang sudah jauh lebih baik. Lalu ia pun berkata, sisa racun yang tersisa di tubuhku, terus apa yang akan terjadi selanjutnya? Dewa Tianyi pun lalu menjawab, aku tidak tahu persis. Yang bisa aku katakan adalah bahwa ada harga untuk semuanya. Lalu Dewa Tianyi pun kemudian menjelaskan tentang goresan-goresan di dinding pada Dewa Sasin dan Tathagata. Ia di situ berkata, pertama-tama aku ingin berterima kasih dengan kalian berdua, karena kalian telah membiarkan Raja Kebajikan itu mengambil kekuatanku melalui kalian. Jika apa yang terjadi sedikit berbeda, Taizun langsung menggunakan tubuhku untuk mengalirkan kekuatan kepadanya, mungkin semuanya tidak akan berjalan mulus. Tathagata pun di situ berkata, saat itu Dewa Agung berwujud sebagai seorang Taois satu alis. Aku membutuhkan waktu untuk mengetahui dengan detail. Aku sangat tak menyangka ternyata Dewa sudah mengatur semua ini. Dewa Tianyi pun berkata lagi, itu tergantung kebijaksanaan kalian berdua yang hebat itu. Apa dapat memahami tanda yang kutunjukkan pada kalian? Lalu Dewa Sasin pun bertanya, mengapa Dewa Agung tahu bahwa Taizun tidak akan memperhatikan gambar goresan di atas tebing itu? Dewa Tianyi pun menjawab, begitu dia melihat dua kehidupanku sebelumnya yang berkelahi satu sama lain, dia memusatkan perhatiannya pada mereka. Raja Kebajikan itu hanya peduli pada kekuatanku. Tathagata pun langsung menyahut, keserakahan dan kebencianlah yang membutakan matanya. Dewa Sasin pun berkata, namun sepertinya Raja Kebajikan itu saat keajaiban tercapai menjadi hampir mengerti maksud dari Dewa Agung. Dewa Tianyi pun lalu menjawab, tentu saja kebijaksanaan itu juga akan mencapai kondisi pencerahan ketika kekuatannya telah meningkat dan akhirnya Raja Kebajikan itu diwujudkan kembali. Tathagata pun di situ mengatakan kalau Raja Kebajikan itu adalah satu roh dan tiga dewa yang menjadi satu. Semua keserakahan dan ambisinya membuatnya tenggelam menjadi seperti manusia. Dewa Tianyi pun lalu menjawab, benar sekali, setiap dewa memiliki kelemahan, bahkan tidak terkecuali dewa sepertiku. Jika tidak ada satu yang hilang dari kekacauan, maka alam semesta ini juga tidak akan terbentuk. Tathagata pun lalu bertanya, Dewa, apa yang telah Anda lakukan di langit? Dan mengapa berubah menjadi Taois dan Tianren? Apakah memang harus melakukan hal itu untuk berjuang? Dewa Tianyi pun berkata kalau itu sudah lama sekali. Lalu Tathagata pun berkata lagi, aku ingin tahu lebih banyak tentang itu. Dewa Tianyi pun mulai memberikan penjelasan kepada Tathagata. Ia pun mulai berkata, dahulu kala saat kekacauan alam semesta baru saja dimulai, dan aku adalah dewa surga yang pertama kali muncul. Aku adalah sumber dari segalanya, dan aku adalah orang tua dari semua makhluk hidup. Dan roh darah bumi muncul hampir bersamaan denganku. Dan setelah itu disusul oleh munculnya Yuanzi Tianzun, Lingbao Tianzun, dan Taisang Laojun, yang mereka disebut juga dengan satu roh dan tiga dewa. Pada saat itu, alam semesta itu awalnya adalah pemandangan yang harmoni, tetapi roh darah bumi yang sangat berambisi akhirnya membuat keharmonisan dan ketenangan menjadi rusak dan tidak bisa kembali lagi. Dan untuk menaklukkan darah bumi itu, aku dan ketiga dewa kuno bahkan menggunakan cara-cara yang tercela. Dan sejujurnya, aku selalu mengkhawatirkan akan hal ini. Hingga akhirnya setelah roh darah bumi dapat dikalahkan, tubuhnya aku bagi menjadi 5, dan masing-masing telah kusegel di seluruh penjuru dunia. Sedangkan embrio darah bumi terkuat yang menjadi roh primordial dari roh darah bumi kusegel di jantung bumi.
Aku berharap kekuatan jantung bumi menghilangkan kekuatan roh darah bumi. Tathagata yang mendengar penjelasan Dewa Tianyi pun berkata dalam hati, ini adalah perang yang tidak adil untuk roh darah bumi. Dan Dewa Tianyi pun lalu berkata lagi, tapi ini di luar dugaan. Darah bumi malah memanfaatkan jantung bumi untuk membangun tubuhnya lagi. Dan kini keempat tubuhnya sudah bersatu lagi. Dan jika ia berhasil menemukan satu jiwa primordialnya yang saat ini di jantung bumi, maka dia akan sangat kuat dan akan segera melakukan penghancuran alam semesta 3000 dunia ini. Dewa Sasin pun di situ lalu bertanya, saat setelah roh darah bumi telah tersegel waktu itu, apa yang sebenarnya terjadi? Lalu Dewa Tianyi pun menjawab, sebenarnya tidak ada masalah, hanya saja tidak ada kelahiran lagi. Dalam tahun-tahun panjang berikutnya, segala sesuatu di dunia terus berkembang biak dan berevolusi. Dan aku sebagai dewa para dewa merasa sangat kesepian. Jadi suatu hari aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya dan meninggalkan alam semesta ini karena aku tidak lagi menemukan makna di dalamnya. Sayangnya, aku telah melampaui hidup dan mati, dan kematian sangat penting bagi saya. Tidak ada jalan lagi. Satu-satunya hal yang dapat dewa ini lakukan adalah mengubah bentuk keberadaanku. Aku mengubah tubuhku menjadi ruang dan menciptakan surga terluar, yaitu surga 34 sebagai tujuan spiritual terakhirku. Dan aku juga berencana untuk mati di sini selamanya. Tidak ada yang tahu tentang rahasia ini kecuali hanya 3 dewa kuno itu. Dan yang tersisa sekarang hanyalah Raja Kebajikan Taizun. Dewa Sasin pun lalu berkata, kematian abadi ya? Tampaknya tidak sesuai dengan faktanya. Dewa Tianyi pun lanjut menjelaskan, iya betul, aku memang tak mengalami kematian sama sekali. Karena aku ditakdirkan memiliki keabadian. Kekhawatiran terbesarku saat ini yaitu semangatku yang masih ingin menemukan makna tertinggi dari keberadaan dan mencari jawaban untuk apa kebenaran itu. Lalu aku akhirnya melakukan hal itu, yaitu aku bereinkarnasi menjadi setiap lelaki. Aku bereinkarnasi menjadi seorang lelaki, menjadi makhluk hidup salah satu di antara mereka. Sin kemudian beralih memperlihatkan kekacauan di hutan labirin. Terlihat aliansi semua makhluk pun kini akan menyerbu roh darah bumi. Dan di situ wujud naga Ausue dan Patkai pun sangat terkaget karena mereka melihat kakak pertama Sun Wukong yang sedang berduel dengan roh darah bumi. Dan kini mereka pun menuju ke pertempuran roh darah bumi. Di sisi lain, kini Wukong dengan banyak wujudnya dengan sengit memukuli roh darah bumi dengan tongkat saktinya. Kamu ingin mendekat ke jantung bumi? Pergilah kalau bisa. Doang. Wukong pun terus saja melancarkan serangan pukulannya. Raja Gila dan para dewa pun kini masih memperhatikan roh darah bumi. Jadi itu ya roh darah bumi, ucap Raja Gila. Jenderal Timur pun di situ bertanya, apakah batu itu yang disebut jantung bumi? Dan Raja Gila pun mengatakan lagi kalau lawan Wukong saat ini terlalu kuat. Jenderal Timur pun lalu berteriak, semuanya jangan biarkan roh darah bumi mendekati jantung bumi dan mengeluarkan jiwanya yang baru lahir. Jika itu terjadi, dunia akan hancur. Seketika para jinggang pun melesat maju dan berkata, kami akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya mendekati jantung bumi. Dan kini Biksu Tong dan yang lain yang berada di bawah pun sangat terkejut melihat tawuran di atas. Tidak pernah terpikirkan semua makhluk satu generasi di 3000 dunia semua bisa bersatu bersama, bergandengan tangan melawan musuh. Dan saat ini batu yang menyelimuti jantung bumi pun sudah mengelupas semuanya, sehingga terlihatlah jantung bumi yang seutuhnya dengan cahaya merah yang berkilau. Dan terlihat Sun Wukong masih memukuli roh darah bumi dengan sangat brutal. Ia pun berkata, aku pikir roh darah bumi adalah karakter yang kuat, tapi ternyata hanya seperti ini saja ya. Setelah Wukong berkata seperti itu, tiba-tiba saja magreb. Seketika roh darah bumi langsung menangkap tongkat Wukong dan berkata, apakah kamu sudah cukup bermainnya? Wukong yang terkenal itu tak lebih hanya cucuku. Wukong pun langsung kaget dibuatnya. Cukup sampai di sini, teriak roh darah bumi. Dan maut. Seketika roh darah bumi pun langsung memutar-mutar Wukong seperti baling-baling. Dan ia pun berkata, lawan yang lain lebih menarik. Ayolah monyet, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Dan mawing. Seketika roh darah bumi dengan kerasnya melemparkan Wukong. Hal itu membuat Wukong pun terbentur ke atap batu hutan labirin dan terlempar dengan keras. Jelas saja hal itu langsung membuat Patkai sangat kaget.
karena kakak pertamanya yang sangat kuat saja bisa dilemparkan begitu saja. Dan kini roh darah bumi pun segera melompat menuju ke jantung bumi. Tapi tiba-tiba Raja Gila pun sudah berada di depan menghadang roh darah bumi. Melihat hal itu, roh darah bumi pun tersenyum dan berkata, "Hei, siapa kau?" Raja Gila pun tanpa basa-basi langsung menyabatkan kedua pedang legendarisnya sambil berkata, "Raja Gila Asura Rahu Mawet." Grep, seketika tebasan pedang Raja Gila pun ditahan roh darah bumi dengan tangannya. Raja Asura ya. Hal itu membuat Raja Gila pun terkejut dan berkata dalam hati, sangat cepat sekali." Lalu roh darah bumi pun berkata, "Raja Asura, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan." Raja Gila pun langsung menjawab, "Kamu merayuku ya?" "Iya, Mawet." Seketika Raja Gila pun langsung memutar tubuhnya. Hal itu langsung membuat pedangnya pun terlepas dari pegangan roh darah bumi. Raja Gila pun terus berputar-putar seperti tornado dan doar. Tak disangka gerakan hebat dari Raja Gila pun mampu menebas pinggang dari Raja Gila. Tak disangka gerakan hebat dari Raja Gila pun mampu menebas pinggang dari roh darah bumi, membuat roh darah bumi langsung terpental dibuatnya. Raja Gila pun langsung melompat dan kembali ke tunggangannya. Dan kini terlihat tubuh roh darah bumi pun mengeluarkan darah. Dan dengan masih melayang, roh darah bumi pun berkata, "Aneh, benar-benar aneh." Biksu Tong yang dari tadi mengamati keadaan di atas, ia pun berkata, "Bagaimana bisa Raja Gila ternyata bisa menekan roh darah bumi?" Wuching pun di situ juga berkata, "Guru, aku tahu ini bukan saat yang tepat, tapi aku punya sebuah pertanyaan. Maukah kau menjawabnya?" Dan hampir saja Biksu Tong terkena meteor api yang jatuh di sampingnya. Dan Biksu Tong pun lalu berkata, "Tentu saja Wuching, apa yang akan kau tanyakan?" Dan Wuching pun berkata, "Guru, apa itu jantung bumi?" Mendengar pertanyaan itu, Biksu Tong pun jadi terkejut dan berkata, "Jantung bumi? Apa itu?" Dan Biksu Tong pun tampak terkejut dan berkata, "Iya, jantung bumi. Apakah itu?" Saat api abadi muncul, langit dan bumi melahirkan kubah jalur. Tapi jantung bumi, selain menyegel jiwa roh darah bumi, peran apa yang sebenarnya dimilikinya? Dan kini Pat Kai dan Aosue pun menghampiri gurunya dengan membawa Sun Wukong. Pat Kai pun langsung melompat dari tubuh Aosue sambil memegang Sun Wukong dan berkata, "Aku tak menyangka kita berkumpul lagi di tempat ini, Guru." Biksu Tong pun juga terkejut dengan kedatangan Pat Kai. "Guru, lama tidak bertemu," ucap Aosue di situ. Wukong yang terluka itu pun mencoba untuk berdiri sendiri. Biksu Tong pun di situ berkata, "Wukong, kamu terluka ya? Bagaimana situasinya sekarang?" Wukong pun lalu menjawab, "Tidak masalah, Guru. Ini memang pertama kalinya aku bertarung dengan roh darah bumi. Dia hanya sementara saja unggul." Pat Kai pun di situ langsung menyahut, "Kakak benar, mendekat saja kepada roh darah bumi membuat babi tua ini ketakutan." Dan Aosue pun berkata, "Roh darah bumi tentu saja menakutkan, tapi juga sebaliknya, tidak semua orang mau datang kemari dan berurusan dengan dia." Sedangkan Wukong pun berkata lagi, "Sejak tubuhku kembali ke bumi, kekuatanku tidak sekuat dulu. Sial, bagaimana aku bisa mengalahkannya?" Mendengar kakaknya yang merasa putus asa, Wuching pun berkata, "Kakak jangan khawatir, pasti ada jalan." Dan kini mereka pun langsung menonton ke atas lagi, karena kini roh darah bumi yang terjatuh di atas pohon mulai bangkit lagi. Tampak ia pun memegangi pinggangnya yang berdarah akibat tebasan Raja Gila. Ia pun berkata, "Aneh, Raja Asura itu sangat kuat. Benar-benar kekuatannya tidak biasa seperti Raja Asura." Raja Gila yang berada di tunggangannya pun berkata, "Hei roh darah bumi, jika kamu mau mengambil jantung bumi ini, pertama-tama kau harus mengalahkanku dulu." Dan tiba-tiba saja luka di tubuh darah bumi pun langsung pulih. Dan sambil meringis dia berkata, "Hehe, sungguh menarik." Dan kini para dewa surgawi di atas yang dipimpin oleh Jenderal Timur pun berkata, "Iblis itu bisa memulihkan diri. Kita tidak boleh memberikan peluang roh darah bumi. Mari kita pergi bersama dan mencabi-cabi iblis ini menjadi berkeping-keping." Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun langsung berteriak, "Hei, mundur semuanya!" Jelas saja hal itu langsung bikin kaget para dewa surgawi. Jenderal Timur pun lalu bertanya, "Raja Gila, kau mau apa?" Raja Gila dengan wajah sangarnya lalu menjawab, "Kalian maju itu hanya untuk mati saja. Dia roh darah bumi, biar aku sendiri yang akan menghadapinya."
Mendengar perkataan Raja Asura itu, roh darah bumi pun berkata, "Kamu sangat berani sekali." Dan iya, roh darah bumi pun jadi sangat marah dan berkata, "Akhirnya ada orang yang bisa membuatku bertarung dengan serius." Raja Gila pun seketika langsung melompat dari naganya sambil berkata, "Jika kau tidak serius, semuanya akan menjadi tidak berarti." Dan kini, Raja Gila pun mendarat di atas jantung bumi. Raja Gila pun mendorong jantung bumi yang melayang itu ke bawah, sehingga hal itu membuat jantung bumi pun turun dan akan terjatuh ke bawah. Jelas saja hal itu membuat semuanya pun panik. "Rahu, sebenarnya apa maumu?" ujar Jenderal Timur. Sedangkan Biksu Tong pun berteriak kepada semuanya, "Semuanya minggir!" Sampai-sampai roh darah bumi pun juga terkejut dibuatnya. Dan duar, seketika jantung bumi itu pun jatuh dan mendarat di tanah dengan keras. Hal itu langsung menimbulkan asap debu yang tebal di sekitar tempat itu. Orang-orang pun sangat terkejut melihat kegilaan Raja Gila itu. Jenderal Timur pun melongo sambil berkata, "Gila, sungguh gila." Melihat hal itu, roh darah bumi pun tersenyum dan berkata, "Loho, kamu memang sangat menarik." Dan tiba-tiba saja dari arah jantung bumi keluar cahaya biru yang sangat terang. Cahaya itu melesat menuju roh darah bumi, menebas daun-daun pohon yang menghalanginya. Dan ternyata itu adalah tebasan dari pedang iblis Raja Gila, Louho guys. Dan duar, tebasan itu langsung ditangkis roh darah bumi dengan tangan kirinya. Shin kemudian beralih menceritakan kembali masa lalu ketika sang Dewa Agung Tianyi menjelma menjadi seorang manusia fana. Tapi hal itu ia lakukan agar ia menemukan makna dari keberadaan di dunia ini. Dewa Tianyi mencoba menemukan dalam ciptaannya sendiri apa yang hilang. Dewa Tianyi pun berkata, "Makhluk hidup, apakah itu? Kenapa aku merasa ada yang hilang? Apa sebenarnya itu?" Bekerja saat matahari terbit, istirahat saat matahari terbenam. Ini adalah jalan hidup orang biasa. Dan kebahagiaan manusia terletak pada hubungan yang terjalin antara manusia. Keluarga yang penuh cinta, keluarga yang penuh dengan kebahagiaan. Ini adalah kehidupan yang sederhana, tapi juga sangat indah. Selain kasih sayang keluarga, ada juga cinta. Hingga akhirnya Dewa Tianyi pun menemukan belahan hatinya. Mereka berdua pun akhirnya menikah dan mengikat janji sehidup semati dan mempunyai anak. Ini adalah kebahagiaan manusia, kebahagiaan yang biasa, kebahagiaan semua makhluk hidup. Walaupun akhirnya aku hidup dalam kehidupan fana ini, tapi aku menemukan semuanya di sini. Sungguh aneh memang, tapi sayangnya kehidupan yang kuciptakan tidak hanya sebuah kebahagiaan. Shin langsung diperlihatkan Dewa Tianyi saat akan pulang ke rumah bersama dengan keluarganya waktu itu. Dan tiba-tiba saja terlihat desanya pun kini terbakar. Tianyi pun langsung berlari dan berkata, "Lihatlah, ayo kita cepat kembali ke desa." Dan benar saja, saat ini desa Tianyi sedang diserang oleh sekawanan perampok. Perampok itu sambil mengendarai kuda berteriak, "Bunuh semua orang, ambil semua harta, dan bakar habis mereka." Melihat hal itu, Tianyi pun sangat marah dan sedih. Ia pun berusaha untuk menghentikan perampok itu. Tapi tak disangka, ternyata ayah dan ibu Tianyi pun saat ini sudah mati digantung oleh perampok itu. Jelas saja hal itu membuat Tianyi sangat bersedih. Melihat Tianyi di situ, bandit di situ pun langsung berteriak, "Ternyata masih ada sisa di sini. Aku tak akan melepaskanmu." Seketika ia pun langsung mengangkat kudanya dan duak, kuda itu pun langsung menendang tepat ke dada Tianyi yang langsung membuat Tianyi pun terlempar dengan keras. Tianyi pun kemudian melirik apa yang akan dilakukan para bandit itu selanjutnya. Dan tak disangka bandit itu pun tanpa ampun langsung menyabetkan pedangnya ke istri dan anak Tianyi. Dan serak, tebasan itu langsung membantai istri dan anak Tianyi. Dan darahnya pun muncrat ke wajah Tianyi. Tianyi pun lanjut bercerita, "Selain kebahagiaan, makhluk hidup juga perlu menderita dalam keputusasaan dan kesedihan yang tak berujung. Pada saat itu, aku akhirnya merasakan bagaimana sebenarnya menjadi makhluk hidup itu. Dan yang lebih konyol adalah semua ini dilakukan oleh aku sendiri, Tuhan yang menciptakan. Tanyakan saja, di seluruh alam semesta ini, apakah ada yang lebih absurd dari semua ini?" Shin kemudian beralih memperlihatkan duel sengit Raja Gila melawan iblis roh darah bumi. Mereka berdua pun saling menekan satu sama lain. Raja Gila pun mendorong pedangnya dengan kekuatan penuh dan berkata, "Ini belum selesai." Dan jedar, benturan pun terjadi. Dan roh darah bumi pun balas berkata, "Ayo tunjukkan, biar aku tahu."
Seketika Raja Gila pun langsung melemparkan kedua pedangnya. Pedang itu langsung berputar-putar dan menebas tubuh roh darah bumi. Roh darah bumi pun berusaha menahan serangan yang brutal itu. Tebasan-tebasan itu pun sangat dahsyat dan membabi buta. Tebasan itu pun semakin deras dan wut, Raja Gila langsung meningkatkan serangannya. Seketika muncullah lautan sabetan iblis yang sangat rapat. Dan saking rapatnya, roh darah bumi pun sampai tak kelihatan. Raja Gila pun berkata lagi, "Aku sudah katakan sebelumnya, kamu telah memberikan rasa malu padaku. Aku akan membayarnya berkali-kali lipat." Perkataan Raja Gila itu pun membuat roh darah bumi terkejut dan berkata, "Oh, aku merasa benar-benar aneh. Oh, itu kamu ya, Raja Kebajikan Licik." Jelas saja perkataan roh darah bumi itu langsung membuat Sun Wukong, Wuching, Patkai, dan Biksu Tong menjadi sangat terkejut. Raja Kebajikan, ucap Biksu Tong di situ, guys. Shin beralih lagi menceritakan flashback Dewa Tianyi saat menjadi wujud manusia setelah keluarganya dibantai di depan matanya. Tianyi pun di situ berkata, "Apa itu kesedihan? Apa itu air mata? Di masa lalu, aku memandang rendah semua makhluk hidup dari posisiku yang tinggi. Tetapi aku tidak tahu apa itu sebenarnya semua makhluk hidup itu. Aku memang tidak mengerti cinta sampai aku menjadi anggota dari semua makhluk." Dan kini Tianyi pun menangis. Perampok itu pun berteriak kepada Tianyi di situ, "Apa lu? Apakah kamu takut? Jangan khawatir, aku akan membuatmu tidak merasa takut lagi." Dan Tianyi pun bercerita lagi, kelahiran, usia tua, sakit, kematian, kegembiraan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan di dunia membuat orang terobsesi. Obsesi inilah yang membuat segalanya terjadi. Tapi itulah maknanya saat aku dalam perjalanan mencari sesuatu. Dan terlihat perampok di situ pun tiba-tiba menjadi tak bisa bergerak di saat akan menebas Tianyi. Dan dengan kekuatannya, Tianyi pun langsung menarik golok di tanah. Dan ia pun langsung meletakkan golok itu tepat di dekat leher perampok itu. Apakah ini yang disebut kemarahan? Apakah itu hanya sebuah kebencian? Apakah ini satu-satunya jalan? Aku memang memiliki kemampuan untuk mengubah segalanya. Dan aku memiliki kemampuan membalaskan dendam orang tua dan istriku. Tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah? Orang tua, istri, dan anak-anakku tidak akan kembali dari kematian. Dan terlihat Tianyi pun tak jadi menggorok bandit itu. Bandit itu pun langsung akan menyerang Tianyi. Tapi dengan cepat Tianyi langsung menghempaskan bandit sekaligus kudanya. Hal itu membuat teman-teman bandit pun tak terima. Dan semuanya langsung menyerang Tianyi. Dan Dewa Tianyi pun berkata lagi, "Tubuh ini, setelah semuanya, apalagi?" Dan terlihatlah Dewa Tianyi pun hanya terdiam saja di situ. Bahkan ekspresi wajah Dewa Tianyi pun juga tetap terlihat datar. Dan terdengar para perampok di situ berkata, "Apa? Orang ini tidak mengubah wajahnya walaupun tangannya telah putus. Orang gila, biarkan dia hidup saja daripada membunuhnya. Ayo kita pergi saja." Dan Dewa Tianyi pun kini diam saja di situ dengan kedua tangannya yang sudah terpotong. Dan Dewa Tianyi pun meneruskan ceritanya, "Setelah hari itu, aku memilih untuk selalu bertahan hidup. Aku menjadi pengemis lumpuh, berada di kehidupan paling bawah, mengalami jalan hidup yang paling tragis. Aku berpikir coba untuk melupakan semuanya, mencoba untuk melupakan semuanya. Tapi bertahun-tahun, aku tetap saja tak bisa melupakan semuanya. Tidak bisa melupakan, yaitu perasaan kehilangan kasih sayang dan ketidakterbatasan yang dibawa oleh cinta dan kesedihan, orang tuaku, istri dan anak-anakku, dan obsesiku. Akhirnya, aku mengerti segala sesuatu dan fenomena yang terjadi semuanya itu relatif. Dan jika ada bahagia, maka harus ada kesedihan yang dialami juga. Dan memang itulah sebuah kebenaran. Ini mungkin berlawanan satu sama lain, tapi ternyata obsesi adalah sebuah makna hidup. Hingga akhirnya jiwaku kembali ke surga 34 lagi. Namun obsesi cintaku membakarku menjadi makhluk surgawi, yaitu Tianren dan Taoist Yiguan, yang bertempur tak ada habisnya sampai waktu yang belum bisa ditentukan. Dan akhirnya tiba-tiba kalian datang, dan itu mengubah semuanya. Mendengar penjelasan dari Dewa Tianyi itu, Tathagata dan Dewa Sasin pun masih terdiam saja. Shin kemudian beralih memperlihatkan lagi pertarungan roh darah bumi yang saat ini Raja Gila menyerang dengan sangat brutal. Di situ roh darah bumi pun berteriak, "Rubah tua, ternyata kamu menggunakan tubuh Lu Hou untuk melawanku ya. Ternyata kamu menggunakan tubuh Lu Hou untuk melawan aku.
Jenderal Timur pun tampak terkejut dan bertanya dalam hati, "Raja kebajikan, apa yang sedang terjadi sebenarnya?" Dan terlihat kini Biksu Tong dan kawan-kawan pun berlari mendekati jantung bumi. Dan sambil menonton pertarungan yang dahsyat itu, mereka pun juga bertanya-tanya, memang benarkah kalau Raja Gila itu adalah Raja Kebajikan? Patkai pun disitu berkata, itu aneh, jelas-jelas itu Raja Gila. Mengapa dikatakan Raja Kebajikan? Di mana Taizun? Hal semacam ini sungguh tidak biasa. Dan sambil bercermin di jantung bumi yang bening itu, Patkai berkata lagi, "Guru, apakah kita akan bergabung untuk bertempur?" Dan terlihat kini Raja Gila Lu Hou pun masih saja menekan roh darah bumi dengan tebasan pedang iblisnya. Hal itu membuat roh darah bumi pun berhasil terpukul mundur. Dan akibat tebasan-tebasan yang membabi buta dari Raja Gila, kini tubuh roh darah bumi pun dipenuhi dengan goresan dan luka sayatan dari pedang iblis Raja Gila itu. Di situ roh darah bumi pun langsung berkata, "Raja Kebajikan, tidak kuduga kau bahkan berani-beraninya menggunakan tubuh orang lain untuk melawanku. Sungguh memalukan." Lalu Raja Gila pun menjawabnya, "Raja Kebajikan tidak sedang memanfaatkan tubuhku, tapi kami saling bekerja sama." Roh darah bumi pun menjadi terkejut dan berkata, "Apa bekerja sama?" Roh darah bumi pun segera mengeluarkan kekuatannya dari tanduknya. Seketika sayatan-sayatan di tubuhnya pun menjadi pulih kembali. Raja Gila pun berkata lagi, "Bagaimana aku bisa dengan mudah dimanipulasi oleh orang lain sebagai boneka ketika aku adalah Raja Asura yang agung?" Perkataan itu membuat roh darah bumi pun terkejut. Dan kemudian jiwa Raja Kebajikan yang saat ini menyatu ke tubuh Raja Gila pun berkata, "Roh darah bumi, tubuh fisikku, cangkangnya sudah tidak ada lagi. Hanya roh primordial saja yang tersisa. Jadi perlu mengandalkan tenaga manusia. Baru saja aku sedang mencari tubuh fisik yang terkuat. Terima kasih Raja Asura telah mengambil inisiatif meminjamkan tubuh Anda. Tubuh ini memang benar-benar sangat cocok." Lalu Raja Gila pun menambahkan, "Akan tetapi intinya kami bukanlah tentang siapa yang mengendalikan siapa. Akan tetapi di sini kita akan berjuang bersama." Jenderal Timur yang mendengarnya pun lalu berkata dalam hati, "Tubuh Raja Gila itu apakah tubuh yang paling kuat?" Roh darah bumi pun di situ hanya tersenyum dan berkata, "Begitu ya, ternyata kamu adalah sarang ular dan tikus." Biksu Tong pun di situ juga terlihat tak percaya bahwa Raja Kebajikan sudah tak mempunyai tubuh fisik dan tinggal jiwa primordialnya saja. Wukong yang mendengar perkataan gurunya pun tiba-tiba terkejut dan berkata, Jiwaku, di mana itu?" Seketika jiwa Wukong dan wujud kera raksasa pun tiba-tiba terpantul dari batu kristal jantung bumi. Hal itu karena Wukong saat ini merasa bahwa kekuatannya yang dulu telah menghilang dari tubuhnya. Beralih kembali memperlihatkan daun-daun yang berterbangan akibat duel roh darah bumi. Roh darah bumi pun dengan sangat percaya diri di situ berkata, "Namun tidak peduli trik apa yang kamu mainkan atau petualangan apa yang telah kau lewati sebelumnya, hasilnya akan sama seperti sebelumnya." Jiwa Taizun pun di situ lalu berkata, "Roh darah bumi, apa yang kau katakan belum terbukti. Mari kita lihat hasil yang sebenarnya di bawah tanganku." Raja Gila pun kemudian berkata lagi, "Hasil akhir hanya akan berpihak pada kekuatan." Seketika Raja Gila pun langsung mengalirkan kekuatannya lagi pada pedang legendarisnya. "Ayo," ucapnya. Dan terlihat kini roh darah bumi pun juga langsung bersiap untuk menghadapi gabungan Raja Gila dan Raja Kebajikan dan berkata, "Raja Kebajikan, Raja Gila, kalian akhirnya memenuhi syarat untuk melawanku." Serat. Seketika roh darah bumi pun merilis pedang api dan pedang petir di kedua tangannya. Ini adalah kekuatan penghancuran 4 penjuru. Raja Gila pun tanpa basa-basi langsung melompat dengan sambil mengeluarkan tebasan yang bertubi-tubi dan berteriak, "Roh darah bumi, tidak masalah sama sekali. Iya, kekuatan adalah hal yang paling penting," teriaknya lagi. Roh darah bumi pun juga langsung bersiap menebaskan pedang 4 penghancurannya. Tapi Raja Gila pun di situ tak gentar dan berkata lagi, "Bertempur, kamu harus menikmati kebahagiaan dan kegembiraan di saat pertempuran. Bahkan jika seluruh dunia runtuh dan hancur." Iya, akan diperlihatkan Dewa Tianyi yang masih meneruskan ceritanya kepada Dewa Sasin dan Tathagata. Di situ ia mengatakan kalau semuanya tiba-tiba berubah setelah kedatangan Dewa Sasin dan Tathagata. "Jika kalian tidak muncul, aku mungkin akan terus membelah menjadi 2 dan bermain-main tanpa henti di sini. Kalian membuatku senang. Akan tetapi, masalah roh darah bumi saat ini belum sepenuhnya terselesaikan."
ucap Dewa Tianyi di situ. Lalu Dewa Sasin pun di situ berkata, "Tathagata, apakah kamu ingat bagaimana kamu sampai ke surga 34 ini?" Dan Tathagata pun langsung menjawab kalau ia masih ingat, dan itu karena sepakan roh darah bumi waktu itu. Lalu Dewa Tianyi pun berkata, "Kamu harus mengikat takdir. Sepertinya dari suatu tempat semua ini telah direncanakan oleh seorang master. Karena saat roh darah bumi mengirimmu ke sini, itu membuat aku menjadi bangun lagi." Tathagata pun di situ lalu berkata, "Apakah itu semua kebetulan?" Dewa Tianyi pun menjawab, "Bukan." Ia lalu menjelaskan, "Semua itu sudah diatur demi dewa-dewa, satu roh, 3 dewa kuno, alam semesta langit, 3000 dunia. Selama semua itu masih ada di alam semesta dunia ini, terdapat sebuah urutan yang konstan. Tatanan abadi inilah yang membuat segala sesuatu hidup tak berujung, akhir yang tak berujung, dan keadilan akan tetap bertahan." Tathagata pun langsung memberikan salam sambil berkata, "Aku mengerti bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan di dunia ini." Dewa Sasin pun berkata, "Kaki roh darah bumi tidak bermaksud untuk mengirim kami ke sini. Akan tetapi hasilnya itu malah membuat Raja Kebajikan mendapatkan kekuatan Dewa Agung dan pergi untuk menaklukkan roh darah bumi." Dewa Tianyi di situ langsung menyahut, "Oleh karena itu, hasil akhirnya adalah Taizun menaklukkan roh darah bumi. Akankah dunia ini kembali normal? Apa yang kalian harapkan akan berakhir mungkin bukan benar-benar berakhir." Hal itu membuat Tathagata pun bertanya, "Dewa dari para dewa, kalau begitu semua ini akan berakhir seperti apa?" Dewa Tianyi pun menjawab, "Lagi pula aku juga tidak maha tahu. Jika aku maha tahu, bukankah aku tidak pernah tersesat? Lepaskan ikatan manusia. Pada akhirnya kuncinya tetaplah roh darah bumi itu sendiri." Mendengar hal itu, Tathagata dan Dewa Sasin pun hanya terdiam. Dan Dewa Tianyi pun berkata lagi, "Raja Kebajikan saat ini mungkin sudah sampai di jalur monster dan bertarung dengan roh darah bumi sampai mati." Mendengar perkataan itu, Dewa Sasin pun langsung segera pamit untuk menyusul Raja Kebajikan. "Kalau begitu, kami akan segera pergi ke sana," ucapnya. Dan sebelum Tathagata pergi dari situ, ia pun berkata, "Dewa, terus bagaimana dengan Anda?" Lalu Dewa Tianyi pun berkata, "Sayang sekali, tubuhku dan surga 34 ini tidak bisa dipisahkan. Jadi aku tidak bisa pergi dari sini. Silahkan kalian pergi saja. Aku akan menunggu kabar baik dari kalian ya." Dan sambil memandang kepergian Tathagata dan Dewa Sasin, Dewa Tianyi pun berkata, "Roh darah bumi, Tianyi ada di sini menunggumu." Scene kemudian berpindah ke pertempuran Raja Gila dengan roh darah bumi. Mereka pun kini sedang beradu pedang terkuatnya. Dan sambil beradu pedang, Raja Gila pun di situ berkata, "Pedangmu ternyata tidak layak untuk disebut dengan pedang 4 penghancuran." Roh darah bumi pun di situ hanya tertawa dan berkata, "Hehe, benarkah? Dan maduar." Raja Gila pun meningkatkan tebasan pedangnya. Ia pun memutar tebasannya dengan cepat bagaikan tornado untuk menekan roh darah bumi di bawah. Putaran itu pun semakin besar dan dahsyat hingga membentuk badai yang memenuhi pohon tempat arena bertarung mereka. Melihat hal itu, Jenderal Timur pun berkata, "Raja Gila yang bekerja sama dengan Raja Kebajikan serangannya sangat bagus." Para jinggang pun di situ juga berkata, "Kekuatan roh darah bumi itu terlalu menakutkan. Pasti kami kewalahan jika melawannya." Dan kini Biksu Tong CS pun sedang terpana melihat pertempuran yang dahsyat antara Raja Gila dan roh darah bumi. Wuching pun di situ berkata, "Louho luar biasa, dia hampir unggul dengan roh darah bumi." Sedangkan Wukong pun berkata, "Wuching, situasinya tidak seperti yang kau bayangkan dan tidak sesederhana itu." Wuching pun langsung menoleh dan berkata, "Kakak, mengapa kau berkata seperti itu? Darah bumi memang terlihat kewalahan menghadapi Raja Gila kan?" Mendengar perkataan Wuching di situ, Biksu Tong pun langsung menyahut, "Wuching, jika kau bayangkan lagi, sebenarnya itu sangat sederhana. Coba kau bayangkan beberapa waktu lagi." Wuching pun langsung menggaruk kepalanya dan berkata, Ya, begitu ya guru." Dan tiba-tiba Wukong pun dikejutkan oleh sesuatu, karena ada suara yang memanggilnya. Hal itu membuat Wukong pun keheranan. "Siapa itu?" ucapnya. Wukong pun jadi kebingungan karena ia sudah menoleh ke sana kemari, tapi ia tak menemukan siapapun. Hingga akhirnya ia pun melihat ke arah batu jantung bumi. Dan benar saja, ia pun seketika langsung terkejut
karena di jantung bumi itu terlihat wujud kera raksasanya dan juga wujud tubuh aslinya yang dewasa. Dan di situ Wukong dewasa pun berkata, "Wukong, ayo kemarilah, mari kita bicara." Jelas saja hal itu langsung membuat Wukong pun terkejut. Kita," ucapnya. Beralih kembali di pertempuran, roh darah bumi pun masih berduel dengan sengitnya. Adu pedang pun terjadi lagi, membuat mereka berdua pun terpental. Roh darah bumi pun berkata, "Bagus sekali, ayo tunjukkan lagi kemampuanmu." Roh darah bumi pun langsung menyatukan kedua pedangnya. Sedangkan Raja Gila pun langsung melompat kembali untuk menyerang lagi. Tapi tiba-tiba saja muncul lubang hitam di atas roh darah bumi. Lubang itu semakin membesar dan roh darah bumi pun berkata, "Lubang neraka tak berujung." Lubang hitam itu pun langsung ia hadapkan kepada Raja Gila. Tapi Raja Gila pun tak gentar sedikit pun. Ia pun sambil mengayunkan pedangnya berkata, "Hei, lubang hitammu akan kubelah. Rasakan ini." Ma'wet krak. Dan tak disangka, pedang iblis Raja Gila pun malah tertancap di lubang itu dan tak mampu membelah lubang hitam itu, guys. Raja Gila pun langsung menarik pedangnya dan bersalto ke atas, sehingga roh darah bumi pun tak jadi menyerang Raja Gila dan berkata, "Kau ternyata cukup cepat juga ya." Akan tetapi tak disangka, pedang iblis Raja Gila pun kini telah patah menancap di lubang hitam tadi. Roh darah bumi pun berkata, "Hehe, ini adalah penghancuran bentuk dan fase. Sebagian pedangmu telah musnah dan tak ada fase lagi." Jiwa Raja Kebajikan yang ada di dalam tubuh Raja Rahu pun berkata, "Sungguh tak terduga, roh darah bumi benar-benar mengeluarkan bintang hantu penghisap yang level kekuatannya sudah sangat tinggi. Dia benar-benar lawan yang tangguh." Raja Gila pun langsung menyahut, "Jurus darah bumi ini sangat aneh." Patkai pun di situ juga keheranan dan bertanya, "Guru, itu apa itu?" Wuching pun langsung menjawab, "Guru itu bukan maha tahu segalanya, kakak." Patkai pun berkata lagi, "Guru, kamu benar-benar tidak tahu ya?" Biksu Tong pun dengan raut wajah sinis berkata, Tidak tahu." Dan tiba-tiba saja Biksu Tong pun dikejutkan oleh sesuatu, karena ada hal yang aneh pada diri Wukong. "Wukong, kamu?" Karena terlihat Wukong pun hanya berdiri dan terdiam dengan tatapan mata yang kosong. Sin kemudian beralih roh darah bumi yang saat ini ia mengubah api dan petir di tangannya menjadi sebuah cambuk. Raja Gila yang melihat hal itu pun tetap saja percaya diri dan berkata, "Sekalipun pedangku telah patah, aku bisa memotongmu dengan hanya setengah pedang saja." Roh darah bumi pun langsung menjawab, "Oh ya, betulkah? Itu terserah kamu saja deh." Seketika roh darah bumi pun langsung melompat dengan pecut api di kedua tangannya sambil berteriak, "Hei, rasakan ini." Melihat serangan itu, tampaknya Raja Gila tak gentar sedikit pun. Ia pun lalu memutar pedang yang sudah patah itu dan jeder. Adu kekuatan pun terjadi, membuat tempat pertempuran menjadi bergetar. Terlihat mereka berdua pun masing-masing menahan tubuhnya agar tak terdorong oleh tekanan senjata lawan. Tapi tak berhenti di situ, roh darah bumi pun tanpa basa-basi menyabetkan pecutnya lagi. Dan dua. Jenderal Timur yang menonton di situ berkata, "Tampaknya kondisinya kurang baik." Jenderal Barat pun langsung berkata lagi, "Apakah kita juga harus ikut campur dalam pertempuran ini?" Jenderal Timur pun menjawab, "Tunggu dulu." Dan kini serangan-serangan pecut roh darah bumi pun semakin menekan Raja Gila. Dan benar saja, pecut roh darah bumi akhirnya berhasil membuat pedang iblis itu lepas dari tangan Raja Gila. Roh darah bumi pun segera memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menjerat tangan Raja Gila dengan pecut apinya. Roh darah bumi pun langsung menarik Raja Gila ke arah lubang neraka tak berujung sambil berteriak, "Biarkan aku membawamu masuk ke dalam kegelapan neraka yang tak berujung ini." Hahaha. Di sisi lain, kini Wukong pun tiba-tiba tersadar dari lamunannya dan berkata, "Guru, kamu memanggilku ya?" Biksu Tong yang heran dengan Wukong pun balik bertanya, "Wukong, ada apa sebenarnya denganmu?" Wukong pun lalu menjawab, "Guru, ini bukan masalah yang besar. Aku hanya ingin bertarung dengan roh darah bumi. Tapi aku ingin kamu melakukan satu hal untukku." Mendengar hal itu, Biksu Tong pun langsung bertanya, "Kamu ingin aku melakukan apa, Wukong?" Wukong lalu menunjuk kepalanya dan berkata, "Guru, tolong bacakan mantra untuk mengusir jiwa kutukanku. Aku ingin pergi dari masa lalu dan semua kenanganku." Sin langsung beralih memperlihatkan flashback sedikit ketika Wukong dipanggil-panggil oleh jiwanya dari dalam jantung bumi waktu itu. Ketika Wukong dipanggil-panggil oleh jiwanya dari dalam jantung bumi tadi, dan tiba-tiba saja muncullah Wukong dewasa di situ dan berkata,
"Hei, ini aku. Aku adalah dirimu di kehidupan sebelumnya." Wukong pun lalu bertanya, "Tempat apa ini sebenarnya?" Wukong dewasa mengatakan kalau ini adalah jantung bumi. Wukong pun jadi keheranan dan berkata, "Apa? Aku berada di dalam jantung bumi?" Wukong dewasa pun berkata lagi, "Jantung bumi pada mulanya adalah sumber hati makhluk hidup. Jadi di mana ada makhluk hidup pasti mempunyai hati. Setiap makhluk hidup bisa masuk jantung bumi dan bisa melihat apa itu yang dinamakan diri sejati. Sebenarnya kamu baik-baik saja dan bukan sedang berada di dalam jantung bumi. Tapi kau saat ini sedang melihat dirimu di dalam hatiku di kehidupanmu yang sebelumnya. Bahkan aku itu juga adalah dirimu sendiri." Wukong yang masih kebingungan itu pun lalu berkata, Aku tidak begitu mengerti. Intinya saat ini aku bertemu dengan diriku di kehidupan sebelumnya kan?" Wukong dewasa pun menjawab, "Tidak bertemu, tapi kita tidak pernah pergi." Wukong pun bertanya lagi, "Kalau begitu, dapatkah kamu membantuku untuk memecahkan masalah ini?" Wukong dewasa pun lalu berkata, "Aku itu sebenarnya juga dirimu. Sebenarnya yang bisa memecahkan masalahmu itu juga dirimu sendiri." Wukong pun berkata lagi, "Roh darah bumi saat ini sedang mengamuk di luar. 3000 dunia dipertaruhkan. Aku ingin mendapatkan kembali kekuatanku secepat mungkin untuk bertarung." Seketika Wukong wujud kera raksasa pun langsung mengenduskan nafasnya dengan keras. Wukong dewasa pun berkata lagi, "Tidak ada yang bisa diambil, hanya karma yang menyertaimu. Karma adalah sesuatu yang terakumulasi dalam hidup kita." Wukong pun jadi tambah bingung dan bertanya lagi, "Karma apa? Apa pentingnya itu? Yang kuinginkan sekarang aku ingin mendapatkan kembali kekuatanku." Wukong dewasa pun menjelaskan lagi, "Setiap kali kamu berinkarnasi, kamu akan mengumpulkan karma. Dan kamu tidak dapat menggunakan karma aslimu sekarang karena kekuatan karma yang diakumulasikan oleh generasi ketiga terpaksa diblokir." Wukong yang masih saja bingung bertanya lagi, "Apa sih sebenarnya yang kamu bicarakan?" Melihat Wukong yang masih tak paham-paham juga, Wukong dewasa pun tiba-tiba mendekat kepada Wukong dan berteriak, "Monyet bodoh, kamu masih tidak mengerti? Untuk mendapatkan kembali kekuatanmu, kamu harus membersihkan karmamu dulu. Baru kekuatanmu akan berhasil kau dapatkan kembali. Ngerti kamu? Artinya kamu harus melupakan segalanya di kehidupan sebelumnya dan 3 kehidupan. Mulailah dari awal seperti selembar kertas kosong. Jadi kamu bisa menemukan kembali jiwa keras sejati. Karena jiwa itu berada di bagian terdalam di dalam jiwa kita." Terlihat wujud kera raksasa pun langsung mengenduskan hidungnya lagi. Dan Wukong pun mulai berpikir dan berkata, "Mengulang kembali selembar kertas kosong." Jadi gitu ya guys. Itulah alasannya saat Wukong tersadar, Wukong meminta Biksu Tong untuk mengusir jiwa kutukannya dan membersihkan semua kenangan masa lalu dan sekarang. Biksu Tong pun disitu langsung berkata, "Wukong, apa yang kamu bicarakan?" Seketika Wukong pun langsung memegang tangan Biksu Tong dan berkata, "Guru, waktu hampir habis. Aku harus mendapatkan kembali kekuatan keras jati untuk menyelamatkan dunia ini. Tidak ada waktu lagi untuk menjelaskan, Guru." "Oke, cepat lakukanlah, Guru." Biksu Tong pun langsung berkata, "Mendapatkan kembali kekuatanmu. Tapi bagaimana jika memorimu hanyut dan lenyap? Karena jika aku menggunakan anti kutukan untuk membasuh ingatan hidupmu, kamu akan melupakan segalanya dan memulai kembali lagi. Semua kenangan indahmu akan menjadi abu, Wukong." Wukong pun kemudian berkata, "Guru, aku mengerti. Itu seperti orang mati kan? Ingatan betapapun indahnya, itu hanya masalahku. Sekarang semua nyawa dipertaruhkan pada hari ini. Mengapa aku masih memperhitungkan ingatan pribadiku ini?" Patke dan Wujing yang mendengar perkataan Wukong barusan seketika langsung mewek dan berkata, Kakak Wukong." Wukong pun dengan cepat berkata lagi, "Guru, cepat ayo lakukan. Demi semua makhluk hidup, Sun Wukong tak akan melihat ke belakang lagi." Melihat Wukong yang sudah sangat siap, Biksu Tong pun langsung mengeluarkan cahaya emas dan bersiap untuk membacakan mantra. "Kalau begitu, baiklah Wukong, mudah-mudahan dapat berjalan seperti yang kita harapkan." Dan wush, jari Biksu Tong pun langsung membentuk gerakan Buddha dan segera menyentuhkan ke jidat Wukong. Beralih di pertempuran, terlihat roh darah bumi yang telah menjerat Raja Gila. Kini roh darah bumi pun akan melemparkan Raja Gila ke dalam lubang neraka yang tak terbatas itu. Tapi tiba-tiba saja, mak grep, dengan cepat naga Aosue langsung menangkap Raja Gila. "Hei,
Siapa yang ikut campur? Teriak roh darah bumi. Raja gila pun di situ juga berkata, "Hei, apa yang kau lakukan?" Aosue pun menjawab, "Apalagi yang bisa aku lakukan? Kita harus saling membantu." Tetapi Raja Gila pun berkata lagi, "Aosue, aku tidak butuh bantuanmu." Raja Gila pun langsung memotong jeratan di tangannya. Roh darah bumi yang melihat hal itu pun tertawa dan berkata, "Raja Agung Asura ditolong orang lain, sangat bagus sekali." Hahaha. Tentu saja hal itu membuat Raja Gila pun kesal. "Omong kosong," ucapnya. Raja Gila pun langsung melompat untuk menyerang roh darah bumi sambil berkata, "Ayo kita lanjutkan." Roh darah bumi pun segera bersiap untuk menghadapinya dan berkata, "Aku juga tidak sabar. Apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk bertarung lagi?" Tapi tiba-tiba saja jiwa Raja Kebajikan pun berkata kepada Raja Gila agar Raja Gila untuk tetap tenang saja. Raja Gila yang kesal itu pun langsung berteriak, "Hei, diam kau!" Roh darah bumi pun berkata lagi, "Kamu sangat kacau. Kekalahanmu sudah dekat." Dan doa mak jerot. Baru saja duel dimulai, roh darah bumi sudah berhasil melayangkan tinjunya tepat ke wajah Raja Gila, guys. Dan doak. Roh darah bumi pun tanpa ampun menjotosi Raja Gila. Raja Kebajikan, sepertinya kau telah menjerumuskan tubuh fisik Raja Gila ini. Melihat ayahnya digebuki seperti itu, Suma pun langsung berteriak, "Semuanya ikuti aku untuk menyelamatkan ayah." Aosue pun juga berteriak, "Prajurit naga, ayo!" Seketika prajurit Asura pun segera maju, disusul dengan para naga. Dan kemudian pasukan burung Garuda Kiaroro. Dan tak ketinggalan para dewa surgawi pun juga maju semuanya. "Prajurit dan jenderal surgawi, mari kita maju!" teriak mereka. Dan kini para pasukan aliansi itu pun semuanya maju untuk menyerbu roh darah bumi. Sedangkan roh darah bumi pun masih saja memukuli tubuh Raja Gila. Dan doa, ia pun memukul Raja Gila hingga Raja Gila pun terlempar entah kemana, guys. Roh darah bumi yang melihat pasukan aliansi akan menyerbu dirinya, ia pun berkata, sekelompok badut, berhentilah kalian buang-buang waktu." Roh darah bumi pun langsung mengepalkan tangannya sambil berkata, "Semua orang, rasakan ini, 4 gajah perampokan." Seketika muncullah lubang hitam neraka yang sangat banyak sekali. Jelas saja hal itu langsung mengagetkan semuanya. Lubang-lubang itu pun langsung menelan satu persatu prajurit aliansi. "Hati-hati semuanya!" teriak Jenderal Timur sangat panik. Dan kini satu persatu pasukan naga, pasukan Asura, dan burung Garuda Kiaroro dan pasukan lainnya pun tersedot oleh lubang-lubang neraka itu. Dan tiba-tiba saja Jenderal Timur pun sangat panik ketika melihat dari lubang-lubang hitam itu muncul cipratan-cipratan cairan. Hal itu membuat Jenderal Timur sangat ketakutan. Aosue yang juga sangat kaget melihatnya pun jadi keringetan dan ketakutan lalu berkata, "Prajurit nagaku, apakah yang terjadi?" Roh darah bumi pun lalu menjawab, "Bencana ruang yang memusnahkan. Ruang yang memusnahkan semuanya. Selamat datang kalian di dalam neraka tak terbatas. Kalian hanya bisa bernyanyi di dalam sampai mati." Hahaha. Dan kini terlihat Raja Gila yang tadi terlempar pun kini terhempas ke tanah. Tubuhnya pun sudah tak berdaya dan tak bisa bangkit lagi. Jiwa Raja Kebajikan pun terlihat keluar dari tubuh Raja Gila dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu, kawan. Kamu istirahatlah untuk sementara ya. Tubuh fisik terkuat sudah tidak bisa bertarung lagi untuk saat ini. Sepertinya aku harus mencari yang lebih cocok lagi." Dan kini terlihat Suma pun segera menghampiri ayahnya dan langsung bertanya apakah ayahnya masih baik-baik saja. Dan dengan tubuh yang sudah sangat lemah, Raja Gila pun berkata, Suma, tidak masalah." Beralih kepada Biksu Tong. Kini ia pun sudah selesai membersihkan kutukan dan kenangan Sun Wukong. Dan perlahan-lahan Wukong pun membuka matanya lagi. Hal itu langsung disambut Patkai dan Wuching di depannya. Dan bersamaan dengan itu, kini roh darah bumi pun sudah berada di jantung bumi. Ia pun lalu meletakkan telapak tangannya ke jantung bumi itu sambil berkata, "Oh, bayiku yang baru lahir, apakah kau di sini?" Dan tiba-tiba saja roh darah bumi pun merasakan aura yang sangat kuat, membuat ia pun berkata, "Aura ini, siapa ini?" Dan terlihat Wukong dengan kekuatan baru pun kini sedang sendawa. "Wukong, bangkitlah," ucap Biksu Tong. Seketika saja Wukong berubah menjadi wujud monster kera raksasa. Dan Wah, akulah sang Raja Kera. Dan kini monster kera raksasa itu pun berteriak dengan sangat ganas, tepat berada di depan roh darah bumi.